قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Muda-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hari ke hari yang dipikirkan kisah cinta dan kasih sayang, lupa mati tinggalkan sembahyang, sesal diri tak kepada.
والنفس بعدد كل معلوم له. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad
Sudirni Tonga MA, Bapak Wakil Bupati Aceh Tamiang beserta istri, Bapak Datuk Kesehatan dan seluruh perangkat, Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, Bapak Camat Karangbaru, Bapak Kepala Mukim, Bapak Babinsa dan Bapak Kamtipnas, Ibu Rosmalina selaku Ibu Dewan, dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu para tamu undangan, dan yang kami sayangi teman-teman masjid seperjuangan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah tahun 2020 dimulai. Acara pertama, pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh adik kami, Sayyidah Muslimatus Salihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah. Sebagai ungkapan yang paling pantas pada malam hari ini, kita ucapkan dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, kesehatan dan kesempatan waktu dan tempat, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki seraya mengayunkan tangan kita dari rumah kita menuju ke tempat yang berbahagia ini, yaitu Taman Rumah Sakit Kabupaten Aceh Tamiang. Ada yang naik mobil dari Kota Medan sampai di sini, Pak Ustadz, alhamdulillah hadir di tengah kita. Ada yang naik kereta, ada yang naik sepeda, dan ada pula yang naik odong-odong barangkali. Dan alangkah banyaknya yang pakai naik selap jepit ataupun sendal yang dekat-dekat dari desa kesehatan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai ucapan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam penuh dengan Islamiyah ataupun penuh dengan kepintaran, kecerdasan, dari alam zalim, dari alam kafir menuju alam penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah ini, dari semenjak kita dilahirkan oleh kedua ibu bapak kita, sudah Islam kedua ibu bapak kita. Mudah-mudahan tanggung jawab kita, beban itu bisa kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan selawat yang kita ucapkan, mudah-mudahan Allah mengizinkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatnya, pertolongan kepada kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram, salam ta'zim penghormatan kita bersama kepada Bapak Al-Ustaz Abdil Muhadir Letonga MA. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Kemudian yang penghormatan kita kepada Bapak Wakil Bupati Aceh Tamiang juga sudah hadir beserta istri. Juga Ustaz kita juga beserta istri tadi. Kemudian kepada Bapak Datuk Kesehatan, Bapak Syariful Alam, alhamdulillah tetap semangat untuk membangun umat dan masyarakat, ya Pak. Kemudian penghormatan kita kepada Bapak anggota Dewan, alhamdulillah ada 3 anggota Dewan hari ini sebagai kebanggaan bagi kita, yaitu Bapak M. Nur, Bapak Fadlun, dan juga Ibu Rosmalina yang tercinta, ya, alhamdulillah hadir. Kemudian Bapak Camat atau mewakili, kemudian juga Bapak Kepala Pemukiman Karangudar, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian penghormatan kita bersama kepada Bapak Babinsa dan Bapak Kamtipnas, alhamdulillah hari ini melengkapi seluruhnya. Kita tidak ragu lagi, sudah semangat kita, meskipun dalam hal COVID dan sebagainya kita sudah kuat. Mudah-mudahan Allah menghindari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu para tamu undangan, yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak pula disebut gelar, yang mudah-mudahan kita seluruhnya yang hadir pada hari ini, Allah muliakan kita, Allah berikan kita keselamatan dunia dan akhirat, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan segala jalan keluar dan segala kesulitan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga jauh-jauh hari kami sebagai panitia dan juga Bapak Datuk mengharapkan cuaca yang begitu cerah, alhamdulillah juga sangat mendukung. Hari ini kita lihat terbit bulan luar biasa purnama. Mudah-mudahan sampai akhir acara
kita terus sukses. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu hadirin seluruhnya yang kami muliakan dan kami banggakan, adapun di sini kami sebagai panitia akan memberikan laporan kepada kita semua bahwa acara kita yang begitu megah dan meriah ini tentunya ini tidak lain dan tidak bukan terlaksananya acara ini yang meriah tentunya adalah banyak dukungan di antara kita di segala kalangan, terutama yang sangat berjasa dalam hal ini adalah Bapak Datuk Desa Kesehatan dan juga kepada rekan-rekan DKM, dan juga tidak kalah pentingnya para donatur. Alhamdulillah semangat menyumbangkannya. Alhamdulillah ada yang nyalamin saya 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500.000, ada yang 50.000. Alhamdulillah itu kesemuanya bukan karena tiada, tapi semangat di hatinya dan membuktikan bahwa kita memang cinta, betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga ikut serta dalam menjalankan ataupun menciptakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini tentunya kami dari Pak Panitia dan juga Pak Datuk berterima kasih sebesar-besarnya atas dukungan baik itu material maupun moralnya kepada kami semua sehingga acara ini terlaksana. Kemudian Bapak Ibu, acara kita hari ini kita beri gelar ataupun kita beri tema, mari eratkan ukhuwah, makmurkan rumah Allah, tingkatkan kecintaan kepada Rasulullah untuk meraih ridho Allah. Ini kesemuanya sudah merata. Mari eratkan ukhuwah. Ini misi Datuk kita. Mari kita eratkan silaturahim di antara kita. Mari kita eratkan hati ke hati kita untuk bisa bersatu, dan momen untuk mempersatukan masyarakat kesehatan adalah inilah dia, Maulid secara bersama. Alhamdulillah. Ini bukan pamer. Saya hampir meneteskan air mata ketika Pak Datuk, saya menyumbang lembu, saya menyumbang kambing, luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Datuk ini beri kesehatan dari Allah SWT, terus semangat membangun kampung kita. Sadar tidak sadar, inilah Datuk kita yang terbaik buat kita. Mari kita dukung beliau, dan mudah-mudahan beliau terus membangun desa kita menjadi desa percontohan, khususnya di Aceh kalau tidak, kalau bisa se-Indonesia. Amin robbal alamin. Kemudian misi daripada tidak kalah penting juga, makmurkan rumah Allah, karena panitianya di sini adalah Bapak Datuk dan BKM, maka tugas BKM makmurkan rumah Allah. Bapak Ibu, 1 bulan yang lalu kami dipercayakan untuk menjadi BKM, atau disebut dengan sekarang DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Alhamdulillah, dari kita lihat ada spanduk ataupun baliho yang kita sudah tampilkan di sana, misi dan visi, ada program-program bulanan, bahkan ada tahunan, harian. Itu semua sudah kita programkan. Tentunya program itu tidak akan berjalan kalau tidak ada dukungan dari kita semua. Maka di sini kami kembali mensosialisasikan program DKM yang baik ini. Mudah-mudahan kita bisa mendukung. Dan juga kepada kita, tentunya sudah kita buat program, tentunya itu memakan biaya. Ada dari kenduri, kalau kita bacakan mungkin nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Banyak program-program yang perlu kita bangun dari masjid ini. Karena masjid ini kata Rasul adalah al-masjidu baitu kullul mu'min. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang mukmin. Jadi sebetulnya untuk memakmurkan masjid ini kita semua, bukan BKM saja. Tentunya di sini kami menggarisbawahi bahwa untuk membangun, memakmurkan masjid itu tugas kita bersama. Hanya saja penggeraknya adalah DKM. Mudah-mudahan setelah dibentuknya BKM sebulan yang lalu dan sudah terbentuk juga program-program yang kita programkan, mudah-mudahan kami sangat mengharapkan kepada kita semua untuk bisa mendukung perjalannya kegiatan-kegiatan yang telah kita programkan. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati,
Inilah yang mampu saya sampaikan, karena banyak lagi acara yang lain. Maka harapan kami, marilah kita sama-sama mendengarkan tadi ceramah dari Pak Ustadz, karena Ustadz kita adalah teman saya kuliah, sudah kenal ya. Mudah-mudahan beliau juga bisa menyampaikan nanti. Hari ini malam tahun baru, kita balik, kita berzikir kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, kita mohon Allah akan melindungi kita dari corona, Allah melindungi kita segala musibah, Allah melindungi kita dari segala mara bahaya yang kita tidak inginkan. Mudah-mudahan pada malam ini, malam 1 Januari, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang mampu kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang dibawakan oleh Bapak Dato Penghulu Kampung Kesehatan kepada Bapak Syariful Alam, kami persilahkan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberinya rahmat dan hidayah serta kesehatan dan kekuatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad 1442 Hijriah. Selawat berangkai salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah menjadi alam Islamiyah, alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Wakil Bupati kita, yaitu Bapak T. Isabuddin beserta istri. Yang saya hormati Bapak Ustadz, bentar maaf Bu ya, saya baca dulu. Alang nih dengan meja Bu. Bapak Al-Ustadz Abdul Muhadir Ritonga MA beserta istri. Ini siapa nih yang taruh meja di sini? Nggak nampak saya. Yang saya hormati Ketua DPRK Bapak Fadlun dari Partai PA. Selamat datang Pak Fadlun. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRK Bapak M. Nur dari Partai Demokrat. Yang saya hormati anggota DPRK, ini kebetulan memang adik kandung saya, Ibu Hajah Rosmalina dari Partai Golkar. Yang saya hormati Bapak Kepala Kes Bangpol, abangda saya, yaitu Bapak Rudianto. Yang saya hormati Pak Mukim Kecamatan Karambundar. Yang saya hormati sahabat saya Datuk Penghulu Kampung Sukajadi, Kampung Menanggini, Kampung Tanah Terban, dan Kampung Johar. Yang saya hormati, oh lupa saya, Tanjung Karang juga ada hadir. Maaf Pak. Ya salah. Yang saya hormati Toh Imam Kampung Kesehatan, Bapak Babin Kamtimas, Bapak Babinsa, seluruh perangkat Kampung Kesehatan, Ketua LKMK, Ketua MDSK,
juga adik kita pembina dari remaja masjid Kampung Lando, Bapak Andi. Selamat datang juga Bapak Andi. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, yaitu Bapak Bukhari Muslim. Dan yang terakhir dan yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya muliakan, serta yang saya sayangi, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik yang hadir di malam yang berbahagia ini. Tidak terasa sudah hampir 1 tahun saya menjabat sebagai Datuk Penghulu di Kampung Kesehatan ini. Kalau tidak salah saya, lebih kurang 10 bulan 15 hari saya sudah menjabat sebagai Datuk di sini. Tanggal 15 Februari kemarin saya dilantik oleh Bapak Wakil Bupati. Hingga sekarang saya masih ada lagi berada di tengah-tengah Bapak Ibu-ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Kampung Kesehatan, khususnya yang telah percaya kepada saya, yang telah mengamanahkan ini kepada saya untuk menjalankan roda pemerintahan Kampung Kesehatan periode 2020-2026. Insya Allah kepercayaan dan amanah yang saya emban ini akan saya jalankan sesuai dengan keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu. Akan saya jalankan sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Insya Allah, mari kita doakan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kampung kita ini ke depannya bisa lebih maju lagi, aman, tentram, dan berjaya. Bercerita tentang periode ini 2020-2026, berarti masa periode saya masih ada 5 tahun lagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bukan waktu yang singkat ini terlalu panjang nih bagi saya, 5 tahun lagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi di sini saya selaku Datuk Penghulu Kampung Kesehatan memohon ini 10 jari, memohon kepada seluruh masyarakat Kampung Kesehatan, mari kita bekerja sama, mari kita saling bahu-membahu untuk membangun kampung kita ini. Yang terpenting diingatkan, ketika saya melakukan kinerja, ketika saya memimpin kampung ini, saya mohon dengan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya ada kesalahan yang saya lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, tolong bapak-bapak, ibu-ibu ingatkan saya. Artinya kita di sini saling mengingatkan antara satu sama yang lain. Mari kita bekerja keras untuk membangun desa kita ini. Bagaimana desa kita ini bisa bersaing dengan desa-desa yang lain. Kemudian daripada itu, di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia Maulid Nabi. Ini khususnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang dari kemarin saya lihat sampai sekarang ini masih berada di tempat kegiatan-kegiatan kita untuk melakukan kegiatan Maulid kita ini. Kalau saya lihat begitu semangatnya nih, ya kan, ibu-ibu kita, adik-adik kita juga, remaja masjid, bapak-bapaknya juga bekerja tanpa lelah, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi di sini saya mengapresiasi kepada seluruh panitia, seluruh masyarakat yang telah menyupport sehingga terlaksananya
maulid kita pada malam hari ini. Kemudian daripada itu juga, di sini saya berkesempatan juga ingin memberi informasi ini kepada seluruh masyarakat kampung kesehatan atau memberi kabar yang baik nih, kabar gembira. 10 bulan 15 hari saya menjabat, kita ada 2 kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Yang pertama, penghargaan desa berkembang. Sekarang desa kita sudah maju, bapak-bapak ibu sekalian. Nah, jadi mari sama-sama kita mendoakan, bekerja sama, semoga kampung kita ini bisa lebih baik lagi untuk ke depan. Jadi reward yang kita dapat dari desa berkembang ke maju, itu kita dapat bantuan dana bapak ibu sekalian dari pemerintah sebesar 288 juta. Ya, terima kasih Dok Denny. Jadi dana reward yang diberikan oleh pemerintah ini nanti akan kita lihat juknisnya seperti apa. Kita berharap kalau bisa ya pemerintah artinya memberilah dana ini sepenuhnya ke desa agar bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk kepentingan seluruh masyarakat kampung kesehatan. Yang kedua, penghargaan dari pemerintah daerah oleh dari dinas kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas Karangbaru, kita sudah mendapat desa bersih bebas buang air besar sembarangan. Jadi kami kemarin ada 8 desa yang diundang oleh pemerintah daerah untuk mengambil sertifikat di kantor dinas kesehatan. Kebetulan yang menyerahkan langsung bapak kita, Bapak Tengku T. Isabudin. Beliau pun kemarin beliau yang melantik saya, sertifikat ini juga beliau juga yang menyerahkan. Terima kasih Bapak Wakil Bupati. Di sini saya tidak bisa berpidato begitu lama. Mungkin kita akan menunggu yang kita nantikan Pak Ustadz yang akan kita dengarkan ceramahnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Remaja Masjid Ar-Rahman kepada Muhammad Rizki. Kami persilakan. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Al-Ustadz Abdil Muhadir Tonga MAG. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wakil Bupati Aceh Tamiang berserta istri. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Datuk Kesehatan dan seluruh perangkat. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Camat Karangbaru. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Mukim. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Babinsa dan Bapak Kamtib Dinas. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu para tamu undangan, dan yang kami sayangi teman-teman remaja Masjid Seperjuangan, yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu, Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Datuk Kesehatan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak DPRA, kalau bahasa di Aceh Tamiang, kalau di Medan namanya DPR, yang sama-sama kita banggakan, seluruh segenap panitia yang berjuang untuk acara ini yang patut kita hargai dan kita hormati. Bapak Ibu, Maulid Nabi ini tradisinya pertama di Musaul Irak bagian timur, yang membuat pertama Raja Irbil. Apa alasannya dibuat Maulid Nabi? Caranya ada 3. Pertama, kumpulkan orang banyak. Yang kedua, potong hewan, baik kambing, lembu, onta, kasih makan. Yang ketiga, sedekahkan anak yatim. Siapa yang buat acara begini di Indonesia, bahkan acara Maulid, satu-satunya Aceh. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada orang kaya yang begini caranya, dari aku lembu, dari aku kambing, tak susah panitia cari dana. Tapi rata-rata Pak, kalau buat acara Maulid, panitia keliling dan mengetok rumah kita masing-masing. Belum tentu dikasih. Awak bawa proposal Pak Datuk, kadang-kadang warga marah. Ada yang ngejek. Apa ejekannya? Kalau nggak ada duit masjid nggak usah buat acara. Tapi begitu dibuat kanduri Maulid, nambah-nambah makannya. Ini yang bahaya di kita ini. Awak, kenapa Ustaz tahu? Saya 8 tahun jaga masjid. Begitu awak bawa proposal Pak, ini mohon maaf ini, awak ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain? Tidak sumbangan Wak. Sumbangan apa? Tapi Maulid kok lama kali buat acara. Namanya Wak sekalian tahun baru, pergantian tahun. Dari mana Ustaznya? Dari Medan. Kok jauh kali? Udah berapa Bapak bayar itu? Aku pula disalahkannya. Untung gak hilang proyekku gara-gara muncul Wak. Gak usah dari Medan, jauh kali. Udah berapa kosnya, berapa hotelnya, berapa nginapnya, makannya berapa. Yang paling sedih, buka proposal. Berapa anggarannya? Anggarannya untuk acara 20 juta Wak. 20 juta. Udah berapa dapat? Baru 2 juta Wak. Berarti kurang 18 juta lagi. Iya Wak. Dikeluarkannya dompet, dikasihnya 5.000. Udah capek Wak, nunggu setengah jam. Dibolak-baliknya proposal tuh, bahkan air liurnya lengket di kertas proposal. Berapa sumbangannya? 5.000. Campakkan aja proposal itu muka Wak. Kalau tak banyak yang awak kasih, diam aja. Maka syukur Pak. Kenapa? Saya udah merasakan jadi panitia acara. Kadang-kadang berapa lagi terataknya. Nanti awak persiapkan anggaran makan kanduri 200 orang. Yang datang tengok Pak rame 500 orang. Mak pening panitia. Maka alhamdulillah kalau ada pemimpin kita royal untuk acara agama Allah ini, takkan pernah Islam akan mundur, tapi maju ke depan. Mudah-mudahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati memperjuangkan ini di kota Tamiang ini. Amin. Kadang-kadang betul Pak, ada anggaran payah. Makanya kita syukur di Tamiang ini Pak Wakil Bupati, tak banyak acara-acara untuk pergantian tahun. Kalau di kabupaten lain Pak, ada yang undang artis lagi. Artis. Oh, tahulah artis Bu. Oi, dari mulai Kuala Namu sampai ke acara dikawal pakai patroli. 2 di depan, 2 di belakang. Mohon maaf Pak tentara. Kalau Ustaz datang sendiri, enggak, aku mengingatkan aku Pak Datuk, mengingatkan. Kan? Betul. Makanya tolong hargai. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, Maulid Nabi. Yang kedua, apa tujuan Maulid Nabi? Dalam kitab Al-Arafut Ta'rif yang ditulis Imam Az-Zaziri menyebutkan pada halaman 15, tujuan Maulid Nabi al-mutadammanu bi'ijtima'in nas lisima'i siratin Nabi, dikumpulkan orang banyak mendengarkan sejarah Maulid Nabi. Sekarang Bu, banyak orang buat Maulid Nabi tak pernah menceritakan sejarah Nabi lahir. Langsung pandangan umum, salah. Ceritakan dulu sejarah Nabi lahir,
baru melalui tema yang dipersiapkan panitia. Ini bertanya ibu, baik-baik ibu. Siapa lembut nama ayah Nabi Muhammad, Bu? Siapa, Bu? Abdullah. Mohon maaf Bu ya, tolong diganti hari ini. Tulisannya Abdullah, tapi Muslim yang baca Abdullah. Ke Arab-Araban sikit Bu. Siapa namanya Bu? Abdullah. Agak pasti sedikit Bu ya. Abdullah. Nama mamanya Bu? Aminah. Nama kakeknya? Abdul Muthalib. Nama neneknya Bu? Aku kasihan aku Pak Nabi Muhammad. Atuknya dikenal orang, neneknya lupa umatnya. Nama nenek Nabi Muhammad Fatimah. Ayo Bu, ini cocok lagu ayo. Sama saya mohon maaf Pak Wakil Bupati, memang saya sama Pak Wakil Bupati sudah 4 kali jumpa Pak di Tameng ini. Jadi udah tahu dia mulai ceramah macam mana. Makanya mau cepat aja dia kata sambutan. Dia usah ceramah lama katanya. Aku takut kulama pun ceramah segitu juga isinya kan. Mau jadi pikirkan juga lah Pak kan. Contoh Pak Datuk. Ayo ini contoh. Saya guru TK dulu Pak. Bu ya, saya dulu guru TK. Jadi kalau guru TK, saya juga guru SD. Istri saya juga guru. Jadi kami keluarga guru. Saya dulu waktu ngajar TK, kalau ngajar anak-anak masalah Nabi, saya nyanyikan itu Bu. Ibu cocok ibu nyanyikan di rumah ini. Ayo Bu. Abdullah nama ayahnya, Siti Aminah nama ibunya, dilahirkan di kota Mekah, ketepatan di tahun gajah. Ayo Bu, ayo. 1, 2, 3. Ayo ikuti Ustaz Ibu ya. Ayo 1, 2, 3. Buka suaranya, angkat. Ayo. Abdullah. Balasnya kemana lagi? Ayo. Abdullah nama Siti Aminah nama dilahirkan di kota ketepatan di tahun cocok nyanyikan ini Bapak entah gajahnya ke muka aku ya Allah lebih gajah. Bu, timbang lagu yang tidak orang sekarang lagu tak apa-apa. Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Apa enggak lagu ayam aja kerjaan, orang lagunya ayam jago. Ini bagus lagunya ini Bu ya? Ayo semangat semua Pak, biar semangat kita. Ini mau ujung-ujung terakhir ini kan, terakhir mall ini. Ayo Abdullah nama Siti Aminah nama dilahirkan di kota ketepatan di tahun itu keturunan paling singkat dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibn Hisam pada halaman ke-7 disebutkan rentetan keturunan Muhammad bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Hal ini disebutkan dalam kitab Sarahan Radul Unuf yang ditulis Imam As-Suhaili. Nabi Adam 20 waladan fi 40 waladan fi 20 batuna. Anak Nabi Adam Bapak Ibu 40, 20 kembar dalam satu perut. Makanya orang dulu Bu banyak-banyak anaknya. Kenapa Ustaz? Biar kuat kekuatan kita yang megang kekuasaan di negeri ini. Kalau 10 anaknya Pak Wakil Bupati, 1 jadi Polres, 1 jadi Polsek, 1 jadi Bupati, 1 jadi Kadis, 1 jadi Gubernur, Islam yang megang kekuasaan di dunia ini. Tapi nyatanya datanglah program KB, memang dianjurkan 2 anak, tapi Islam tak menganjurkan itu. Banyakkan anakmu biar banyak penerus umat Muhammad selanjutnya. Ini tidak anak 2, 1 ketangkap, 1 overdosis, mati habis. Anaknya 2 tukang tipu sama tukang curi, itulah 2-2. Banyak ada. Aku mau mak karena belum dikasih Allah rezeki Pak. Kalau ada rezeki kami mau mak beranak aja kerja, beranak. Ini enggak dikode, udah enggak ngerti, udah dikode bapak tuh. Apa? Gatal kali, udah dua. Ini aja sakit otak aku ngurusnya sakit.
Batuk, corona. Bilang itu lakinya corona karena batuk. Padahal kode. Betul kan, orang dulu kan banyak anak. 6, 10. Oh, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi kodim. Semua kenapa? Islam sekarang udah habis, Pak. Inilah zaman sekarang. Maka saya berharap, Bu, tolong banyakkan anak. Jadi anak Nabi Adam 40, asyrina batona 40, 20 dalam satu perut. Siapa yang rentetan kedua, Allah turunkan Nur Muhammad, namanya Sis punya istri namanya Azura punya keturunan sampai ke bawah Nabi Idris ke bawah jumpa Nabi Ibrahim punya istri dua, pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Dalam kitab Miskatul Anwar, Siti Sarah dengan menikah dengan Ibrahim lama punya anak, dalam riwayat disebutkan 87 tahun. Maka menikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar, lahirlah Ismail. Begitu Ismail berumur 16 tahun barulah hamil Siti Sarah. Maka Ishak lahirlah anak dari Sarah. Timbul pertanyaan, berapa tahun anak Nabi Ibrahim Ishak dengan Ismail? Paling besar Ismail 16 tahun jaraknya. Ismail punya anak 12, anak paling besar namanya Nabi punya anak keturunan namanya Adnan ke bawah jumpa Kinanah jumpa Jurhum. Dari suku Arab lah digelar dengan Abul Arabi. Dari mana? Suku Quraisy pertama turun dari Fihir punya anak namanya Abdul Manaf punya istri dua, pertama Atiqah punya anak 3, pertama Abdus Sam, yang kedua Muthalib, yang ketiga Hasim. Istri kedua namanya Qaidah, punya anak namanya Naufal. Hasim menikah dengan Ramlah, punya anak namanya Sayyibatul Hamdi. Siapakah Sayyibatul Hamdi? Kakek kandung Nabi Muhammad yang dikenal orang Abdul Muthalib. Jadi timbul pertanyaan, nama asli Abdul Muthalib Sayyibatul Hamdi. Itu Bu ya, maka itu rentetannya. Nama lengkap Muhammad sampai Nabi Adam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Dinar Khuzaimah Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin Adan al-Muqam bin Nahr bin Tayr bin Ya'rub bin Yasir bin Nabi bin Ismail bin Ibrahim. Oh Tuanku, Ibrahim bin Tarikh bin Nahr bin Zarur bin Falq bin Abil Fasayat bin Sam bin Nuh bin Lamir bin Yarda Mutusalih bin Yanis bin Sis bin Adam alaihissalam. Habis. Ayo ulangi Bu. Itulah keturunan Muhammad sampai Nabi Adam. Bapak Ibu, mahkamah begitu Muhammad Abdullah punya menikah dengan Aminah, maka Abdullah ini ganteng Abdullah ini Pak. Ada 3 perempuan mengajak Abdullah bersetubuh biar turun Nur Muhammad di rahimnya. Siapa yang 3 itu? Pertama namanya Fatimah binti Murrah, yang kedua Ruqayyah binti Naufal, yang ketiga Laila al-Adawiyah. Apa kata Fatimah ketika jumpa Abdullah karena gantengnya? Ya Fatah, karena kan agak jauh. Ya Fatah, halaka an tanqu alayya al-an wa u'tika mi'atin min al-ibil. Wahai Abdullah, maukah kau mau bersetubuh denganku? Kalau kau mau bersetubuh denganku, ku kasih kau 100 ekor unta. Apa tujuannya Pak? Biar pindah Nur Muhammad di rahim Fatimah binti Murrah. Tapi Allah tolong Abdullah menikah dengan Aminah. Maksudnya apa Bu? Kalau anak dari si Bu ini udah baik-baik, calonnya yang baik, jangan tunda. Anak remaja Masjid Alaman ini, Abar Rahman ini, tengok tunjuk Ustaz Bukhari Muslim. Ustaz tolonglah carikan jodoh Ustaz anakku gadis ini, biar jangan gatal-gatal kali. Anak sekarang kan ngeri-ngeri. Ustaz ini pun aku aja kata Ustaz Bukhari pula. Oh Tuhanku, ini contoh. Orang minta carikan dia nawarkan kan. Contoh nih Ustaz. Ya kadang-kadang begitu. Baik-baik dia. Makanya Bu, jangan pernah menunda keberuntungan. Kalau udah tengok ibu, tengok dia orang baik. Kalau ada orang baik Pak menawarkan diri ingin dinikahi, begitulah Abdullah dengan Aminah. Jangan ditolak.
Saya tadi bagi Muhammad, saya istri saya begitu juga. Kalau dibilang dulu Muhammad mana tuh jodoh Hawa, saya satu lokal dengan istri saya, satu lokal. Nah, kadang-kadang Muhammad, kenapa kau mau sama aku? Iyalah, aku pandai ceramah. Imam bisa, mau laku. Bukan kaleng-kaleng ini. Ini kadang-kadang nggak laku ustad gara-gara pegawai, nggak laku ustad gara-gara tentara. Tentara ini apa ini? Nggak jelas. Ya berapa lah Pak kan? Kalau ustaz Pak jelas. Malam ini insya Allah aku udah tahu pasaran Tamiang kan. Aku bukan sekali aku ke Tamiang insya Allah. Kalau lari dari pasaran, mau kutandai kampung, kutandai. Awak izin kita ini, jadi jangan takut Bu. Kan? Makanya begitu Muhammad menikah Abdullah dengan Aminah, hamillah Aminah. Kapan Allah titipkan Nur Muhammad di rahim Aminah dalam riwayat dalam kitab Al-Adillatus Syar'iyyah fi Zawaj Ihtifalil Khairil Bariyah yang ditulis Al-Imam Azuddin Husain halaman 17. Kapan? Bulan Rajab malam Jumat. Apa doanya Bu? Oh ini Bu. Doa Nabi Muhammad, doa Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad. Ibu cocok baca doa ini, nanti kok ibu melahirkan tak merasakan sakit kayak Aminah. Apa doanya Bu? Ayo hafal Bu ya. U'iduhu. Oh enggak ada yang mau, parah-parah. Tapi kampung kemajuan apa tadi Pak? Kampung apa tadi Pak? Kesehatan ya. Alah Bu, sehat-sehatnya Bu kan? Sehat Bu, ayo Bu, ayo Bu. U'iduhu. Oh Tuhan. Jangan pala ibu takut membaca doa langsung hamil Bu malam ini. Enggak. Takut kali, ini memang doa untuk orang hamil ini. Ayo Bu. U'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid. Itu doanya. Jadi ada orang bilang, Ustaz, kata orang Ustaz, kok lagi hamil lah baca surah Yusuf biar ganteng anaknya nanti lahir putih kayak Nabi Yusuf. Bu, mama aku sering baca surah Yusuf Bu. Lahir aku Bu tengok. Kok senang kali Bu ya. Kese nggak ada kaitan itu. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Nggak ada kaitannya. Lahir anak hitam pendek pesek. Nggak ada kaitannya. Ya? Muhammad jadi baca u'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid. Begitu mau lahir Muhammad, ada wanita yang Allah jaga dalam lahirannya. Asia, Maryam, Siti Hawa, barulah Muhammad. Wanita-wanita yang pertama mengambil Muhammad dari rahim Aminah. Siapa bidannya Bu? Nama bidannya Pak, namanya Syifa. Siapa Syifa ini? Syifa adalah ibu kandung sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Makanya Pak, hargai perempuan nih Pak. Ada 5 air yang tak bisa kita balas dari seorang perempuan. Sampai kapan? Pertama, air ketuban ketika melahirkan. Begitu pecah, Allahu Akbar. Kenapa deh? Tengoklah pakai mata Bang. Kenapa? Ya Allah Rabbi. Oh, udah pecah. Allahu Akbar. Sampai di bidan. Betul kan? Kita geletak lawak perempuan. Tarik. Tekan. Tarik lagi Kak. Oh, buka dua. Buka 5. Tekan. Tarik lagi. Tekan. 1. Buka 7. Lahir anak. Ibu itu setengah mati keringat jagung melahirkan anaknya. Bapak itu merokok 2 batang di luar.
Nggak usah bohong Pak. Mana kakak Bang? Di dalam, baru lahiran ini merokok. Waduh, sampai pula itu apa nggak lama. Hargai. Iya Allah Rabbi. Yang kedua, air susu. Ya kan nggak bisa kita balas ini Pak. Allah coba Bapak tes menyusui anak. Geliknya digigit. Ketawa itu. Betul kan digigit tak tahu Tuhan. Enggak dibilangin kalau enggak ada otak kau enggak ada gitu mama. Sabar nak pelan. Allahu akbar. Coba tes Pak punya bapak. Kurang ajar. Pukulnya anak. Aku ceramah tanya aku juga kan terganggu tidur. Kenapa nak aus ya? Enggak malu dia Pak. Mama dibuka nak. Kadang-kadang kekede, mau jualan, digendongnya anak nangis di tengah jalan, tetap dibawanya kain selendangnya kan Bu. Sambil nyanyi dia biar nggak nampak kali dia nyusui kan? Nyanyi dia. Setia tatat Nabi Muhammad geco umat dalam nuraka tutung hanana ingat Nabi Muhammad umat gemita. Itulah hafal lagu Aceh, cuma satu itu aja. Itu pun 2 bulan aku ngapalin itu. Yang ngajari Ustadz Kori juga di sini, Ustadz Haidir, ya kan? Yang utusan ke nasional dulu Pak. Itu yang ngajari kan? Orang kami yang juga. Ada. Itulah kan nangisnya nggak pernah. Makanya Mak Pak lembut ibu ini luar biasa. Lembut kali. Saya mama saya kalau udah pulang wirid pengajian, kalau ada kue 3, cuma 1 yang dimakannya, 2 dibawanya pulang. Betul Bu? Kadang-kadang nggak ada tempat plastik diambil mamaku. Kadang-kadang tisu sama aku warna kue lapis sama tisu. Begitu sampai rumah mana yang aku makan 1 warna, aku makan 2 habis. Gemuk juga aku sehat. Campur tisu ini tisu. Bapak mana teringat sama anak lagi udah wirid makan kendung. Mana ibu-ibu nih? Udah pengajian Pak diingatnya. Kok nggak dimakan Kak? Nanti kalau biasa adik kau di rumah kalau balik ditanyanya bawa apa Mak? Dibawa kalau kita makan lembut ibu ini capek pun yang udah cuman jangan lagu yang tidak ya jangan lagu yang tidak. Kadang-kadang mama nih kalau nyanyi lagu apa sama anaknya lagi menyusui, buat lagu yang baik-baik ya kan. Itu lagu tadi itu kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anak pun tidur. Ini lagunya ya Allah. Janam 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 terbiha hui janam, kasam 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 terbiha hui kasam. Besar anak tu gagap. Kok gagap kau? Mamaku yang ngajarin. Lagu yang baik-baik. Ya Bu, aku yang paling cinta mama kau mau lagu waktu menyusui anak. Lagu perempuan apa? Lagu orang Jawa lagu paling cinta itu. Apa lagu orang Jawa? Anak sopo, anak sopo, anak sopo, anaknya nala jadi anak siapa? Mamanya sendiri nggak mengakui anak sopo, anak sopo, anak sopo, anak sopo. Kakaknya jawab anak jarwo, anak jarwo, anak jarwo, anak jarwo. Makanya tidak bisa kita balas menyusui. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Kata Allah Ta'ala. Terserah Pak, nggak bisa, tak mau dia. Bapak buat pun susu di sini rasanya mau manis, tak mau anak. Tahu dia manis susu ibunya. Oh Pak, itu yang kedua. Yang ketiga, air mata istri dalam kesakitannya, tapi dia itu dipendam di depan mata kita. Banyak perempuan nih Pak, sakit hatinya tapi tak dinampakkannya depan kita. Menetes dia tengah malam. Ya Allah, kuatkanlah aku menghadapi laki-laki ini kayak Fir'aun ya Allah.
Kalau nggak karena anak-anak begini, Allah udah cabut aku dari kampung ini. Mulutnya kotor kali, ya Allah, cakap kotor aja kerjanya. Nggak ada otak jangan mana-mana lagi. Lakinya di samping, amin. Udah bangun lakinya. Kena hajar lah malam itu di sini. Maka jangan kasar Pak, jangan kasar sama istri. Kita ini kadang-kadang begitu, berantem sedikit, usir, bungkus pakaian kau. Ya Allah, kok kasar sekali apa? Dia nggak bisa diatur kau. Kayak kali kau diatur, kok gitu ngomong bang, memang jangan gitu kau. Kejam-kejam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak sanggup mata dan telinga menerima kenyataan. Kalau itu abang suruhku bungkus pakaian, menangis bareng. Ya Allah, kalau dia menangis dia peluk dia. Ibu pun kalau sudah dipeluk jangan makin nangis. Kadang-kadang perempuan impal aku nengoknya dipeluk. Udah nangis Pak, biarkan aja lama-lama dia gitu. Tahu Bapak ciri-cirinya? Perempuan yang menangis bukan karena sakit hati tapi pengen diperhatikan suami. Ciri-cirinya cuma satu, tengok matanya. Kalau matanya melirik arah Bapak, dia penuh perhatian. Tengok mata perempuan. Ditengoknya Bapak itu. Cuman ada yang ngerti perempuan ini, laki-laki ini dipeluknya kan, dipeluknya, maafkan abang dek ya, peluk kasar kata-kata abang. Iya bang, cuman mohon maaf jawabannya baik. Iya bang, aku maafkan, cuman sekali lagi bang, jangan ulangi bang ya, pakai otak kalau ngomong bang, kan berantem lagi, jangan gitu jawabannya. Iya, aku maafkan bang, mudah-mudahan abang lebih baik lagi 2021. Iya deh, kan ini. Ada laki-laki nggak ngerti, nangis suami istrinya, tak ngerti suaminya. Dilirik memang lakinya, mata kau dibilangnya pula mata kau, hargai. Tangisan istri ini Pak, mohon maaf, balas sama kita. Maka Bapak jangan tersinggung Pak. Kalau ada laki-laki yang sakit di sini, siapa yang merawatnya Pak? Istri. Ketika sakit itu kita, situlah ada istri yang nggak ikhlas, balas dendam dia sama laki, balas dendam. Tumbang juga kau kan? Waktu saya teriak kau sedikit, main tangan kau, tumbang juga kau kan? Kok lagi-lagi pun, makanya jangan sok. Kemarin pengalaman gue tengok ketawanya kok tahu kata Pak. Makanya Nabi Ayub 18 tahun penyakit kulit berulat badannya, tetap setia istrinya di sampingnya sampai sembuh. Nah, maka hargai. Yang keempat, Allah hargai perjuangan ibu ini Pak. Apa? Tetesan keringat, air keringatnya membantu ekonomi kita. Banyak perempuan ibu waktu gadis dia yang paling senang hidupnya. Dari begitu dia menikah sama bapak serba kurang, biaya perlu banyak. Anak 4 semua kuliah. Kalau dari gaji pokok bapak tak sanggup, ibu inilah sanggup jualan di pinggir jalan. Ada yang jual es buah, ada yang jual miso, ada yang jual kue. Tak malu dia, ada yang jual gorengan, tak malu dia Pak. Kadang-kadang itulah penyakit laki-laki. Begitu kita Muhammad jadi orang kaya, orang sukses, lupa dengan istri. Padahal doa dia lah Pak membuat kita bahagia. Muhammad, saya pribadi Pak dulu waktu pertama-tama kuliah naik sepeda Pak. Muhammad Ustaz Bukhari naik sepeda 3 tahun lebih. Allah Akbar. Seregar. Karena karatan rantainya. Seregar. Kalau turun-turunan putus rantai, regar. Masuk paret, terus digambar gitu, siregar terus. Nah, menikah saya dengan istri saya gorob hari itu. Ya kan? Maka hati-hati gitu. Makanya Muhammad hargai. Nah, udah habis rantainya untuk bapak. Laki-laki ini banyak tukang bohong Bu. Dek, kita kan mau buat usaha. Iya bang. Abang udah nyewa di depan. Iya bang. Jadi apa? Ini kan kurang modalnya. Iya bang. Bilang aja langsung apa? Ini cincin. Nah, gadekan. Nah, enggak. Nanti abang ganti. Bohong itu Bu. Bohong. Sampai mati Bu nggak diganti dua laki-laki.
Dulu wak perempuan pakai kerawut tinggal batang korek api, jangan tumpat lubangnya, ditumpat wak sebagai batang. Kalau kau nggak ditumpat pakai batang korek api, tumpat dia habis harganya Pak. Dah tak usah kita bahas. Dah. Lahir Muhammad adalah digendong atuknya Abdul Muthalib. Ini lagunya disairkan, tapi doa ketika Abdul Muthalib menggendong Muhammad masuk ke dalam Ka'bah, Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam taibal ardani qad sada fil mahdi 'alal ghilmani u'idhu bil baiti zil arkani. Bahagia dia. Maka kok lahiran awak buat acara yang baik-baik yang mengundang doa. Di Medan Pak Al-Naman Al-Barjanji. Marhaban, ya kan? Mengayun. Ayun di ayun anakku sayang, kalaulah besar jadi baik-baik itu. Cuma jangan keyboard. Nah jelas itu. Keyboard pesta enggak ada. Lagunya pun tahap-tahap. Ayo angkat tangannya. Wah, pujuk anak-anak. Apa lagu-lagu yang baik-baik. Cari lagu-lagu kasidah. Jadi Tamiang ini kan banyak bawa keyboard kan. Lagu-lagu nasib kasidah undang. Kan? Kalau kami di Medan ada lagu yang paling populer. Kasih sayangnya Bunda tidak ada batasnya, siang malam dijaganya, di pangku dan di timangnya, dengan kasih sayangnya, oh dengan kasih sayangnya. Maka Nabi bersabda, haqqul walad 'alal walid. 3 yang wajib bagi orang tua ketika anaknya baru lahir. Pertama, berikan nama yang baik. Wah Muhammad, kalau Aceh ini udah jelas bagus-bagus namanya. Nah, ada orang buat nama Pak digabung-gabung. Ada, saya udah kena sama istri saya. Nama istri saya Yusni Afrida, nama ayahnya Yunus, nama mamanya Farida Hilmi. Diambil di pangkal Yunusnya, nama ayahnya Yunus. Farida nama mamanya almarhumah, ambillah Afrida. Yusni Afrida karena anak paling besar. Aku juga begitu Bu. Nama atukku Abdul Latif, nama ayahku Ahmad Haidir. Separuh diambil nama atukku, separuh diambil nama ayahku. Digabungkan Abdul Muhadir. Cocok artinya hamba yang selalu dihadirkan. Cocok, jangan asal sambung Bu. Nama mamanya Sinta, nama ayahnya Chandra. Lahir anak Sinchan. Siapa namanya anak? Sinchan Pak Ustaz. Kok Sinchan? Saya guru TK Pak. Kok Sinchan namamu? Iya Pak Ustaz. Nama mama awak kan Sinta, nama ayah awak Chandra. Awak lah anak paling besar, jadi dibuatlah nama awak Sinchan, Sinta Chandra. Ada pula nama murid saya dulu Pak Muhammad ya. Nama siapa namamu? Nama awak Pak Ustaz Kemri. Kok Kemri? Ini merek mobil. Tukang bengkel ayahmu, bukan Pak Ustaz. Jadi apa? Ayah awak tentara Pak Ustaz. Jadi kok Kemri? Ya awak lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Jadi biar diingat ayah, dibuat ayah lah nama awak Kemri. Apa rupanya Kemri? Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini anak tentara itu Pak. Kemri. Ya Allah, nama ayah Abbas, nama mama Koko. Lahir anak Baskom, tiap hari bulan kepada. Nama yang baik-baik. Jangan asal bahasa Arab. Ada juga asal bahasa Arab. Ustaz kita Bukhari Muslim. Oh, perawi hadis terbanyak Bukhari dengan Muslim. Mana yang baik-baik? Oh, Bapak bukan. Ini kadang-kadang ada juga nama dari Arab. Siapa nama anak awak? Tony Pak Ustaz. Tony bukan dari bahasa Arab. Al-Quran Pak Ustaz, ku ambil dari Al-Quran. Mana anak Tony dalam Al-Quran? Ada Pak Ustaz. Coba sebutkan Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Yang ini separuh Tony. Jadi anak perempuan Tini. Apa artinya Ustaz? Separuh setan bilang. Dia tua. Dialah kalau setan kan setan. Nah, kalau Tony separuhnya lah. Dihilangnya saya sama dia Tony. Saya Tony. Nama yang baik-baik. Ada budaya yang tak boleh buat nama yang tak baik. Apa itu? Ini. Pertama Bapak Ibu, jangan buat nama-nama bulan Masehi. Setiap anak lahir di bulan
bulannya. Tak boleh. Contoh, lahir bulan 1 buat nama anak Januar. Lahir bulan 2 Febriani. Lahir bulan 3 Mariati. Lahir bulan 4 Apriani. Lahir bulan 5 Meme. Yang kau lu Filipin, yang sama Bang Saleh, Meme. Yang kawan-kawan siapa? Siapa? Itulah sama Kak Ros. Jangan tuan-tuan Filipin itu. Bu ya, itu enggak jelas itu. Entah siapa ayahnya, siapa mamanya. Lahir kembar. Aku udah tunggu-tunggu. Siapa yang Upin Ipin ini? Enggak nampak. Satu lagi film enggak tunggu-tunggu rambutnya Upin Ipin. Udah 8 tahun filmnya itu. Satu aja rambut anak aku enggak tunggu. Jangan tonton film yang enggak jelas itu. Film yang baik-baik lah tonton, ya kan? Dah. Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi buat nama yang baik-baik. Yang kedua, berikan pendidikan agama. Penyakit anak sekarang, Pak. Mohon maaf, Pak. Anak sekarang pandai nyanyi, enggak pandai ngaji. Oh, nyanyi apa yang hafal anak sekarang? Kalau ramai anak-anak di sini udah nyambung. Oh, di depan orang tuamu, hafal semua itu. Macam udah dirasakannya ditolak mertua. Ini kan TikTok, ya Allah Rabbi. Muskurani kibajatum gungunani kibajatum zia jaina uripiare gaya nak ya Allah. Mama, pendidikan Al-Quran, mengaji, ya, sama koma, Pak. Bukan nggak bangga kita Pak Wakil Bupati, sengaja, bukan tak sanggup panitia mengundang kori-kori internasional, bukan tak sanggup panitia mengundang kori-kori terbaik Kabupaten Tamiang, cuman malam ini menghadirkan anak yang mohon maaf memotivasi kita. Indahnya baca Quran, biar anak-anak ibu termotivasi kayak anak kita yang baca malam hari ini. Sekarang anak-anak, ya Allah Rabbi, mohon maaf menyanyi TikTok. Entah apa yang merasukimu. Gila sekarang, betul. Iya. Saya guru TK, saya Bapak Ibu ngaji, makanya saya lu berhenti ngaji Bapak Ibu gara-gara sekolah itu karena tak menerima program yang saya tawarkan. Saya bilang, Pak, janganlah buat mengaji pakai Iqra. Kenapa Pak Ustaz? Iqra itu dalam penelitian pembodohan. Hah, kenapa Iqra itu pembodohan? Mohon maaf Pak Wakil Bupati, saya sampaikan itu karena gara-gara Iqra anak sekarang tak ngerti huruf alif, yang tahu dia A. Anak sekarang nggak ngerti huruf jim, yang tahu dia ja. Anak sekarang nggak ngerti huruf ain, yang tahu dia a. Saya guru TK Bapak Ibu. Kadang-kadang saya ajari, ayo baca. Maka tadi udah luar biasa Pak. Hurufnya, ikhfa'nya, idghamnya, karena ayahnya Ustaz pasti diajari. Mohon tapi contoh kita ini, aku guru TK, ya Allah baca. Ya Pak Ustaz. Jangan Pak Ustaz, Pak Ustaz dulu Pak Ustaz malam-malam aja pun itu hari pun malah besok malah aja nanti setruk kayak aku yang baru setruk. Kenapa tuh malah kayak Pak Ustaz pas mukanya gendut-gendutnya takut laku. Baca ya Pak Ustaz. Saya 2 tahun Pak guru TK, sakit otakku, wih sakit sekali jadi guru ini. Amal apalagi guru TK yang berak lah, Pak Ustaz awak lo Allah. Baunya minta ampun Allah. Makanya kadang-kadang nggak digaji pula lagi tuh, terlambat bayar SPP, paket orang tua 1 bulan 300.000 SPP luar tak dibayar-bayar. Tolong hargai guru-guru ini Bu. Aku guru, aku sakit. Pak Ustaz sabar ya Ustaz ya, seminggu ya anak-anak lu bayar SPP ya, sabar tapi cair-cairkan juga lah. Ngeri Bapak Ibu. Baca ya udah. Bismillah, ini anak TK zaman now ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dia orang kayak gitu kau baca. Terus kau kok ketawa kau? Marah aku situ Pak. Kau jangan ketawa. Dijawab, awak bukan ketawa Pak Ustaz. Jadi kau ketawa kau ngejek. Ulang. Pak Ustaz ini malah-malah aja loh. Ulang balik, kau ketawa, bukan ketawa loh Pak Ustaz. Coba ulang. Nih palak kali ya, ulang aja pun. Bismillahirrahmanirrahim.
Ku tanya, kau kenapa ketawa? Dijawabnya, awak bukan ketawa lho Pak Ustaz. Jadi apa? Hanya kan 3 kali Pak Ustaz. Awak bayang ngomongnya tadi kacau. Jadi kata mama 3 sekalian. Maka yang mengaji ini bukan dibuat-buat. Kayak Ustaz kita tadi imam, bukan dibuat-buat lagunya itu. Bukan. Adik kami tadi yang baca Quran tadi, bukan dibuat-buat lagunya itu. Ada Bayati, ada Soba, ada Syika, ada Ras, Nahawan, Sika, Hijaz, Jawabul Jawab. 7 macam lagu itu. Bukan dibuat-buat adik yang baca Quran tadi. Maka bapak pun kalau ngaji Pak Ajan di rumah masjid, mohon maaf Pak ya, bapak jangan singgung Pak pengurus DKI. Jangan kebanyakan lagu, yang penting pas hurufnya. Satu lagi, saya berharap kalau di masjid ini biar bangkit kita, kasih kesempatan sama anak-anak muda pelanjut kita. Jangan yang tua-tua, ngalah lah Pak Datuk yang tua-tua ini, geser dua dulu. Tua pun yang tua jangan meraju. Selama pengurus baru kalian geser aku ya. Aku orang lama. Merajuk nggak ke masjid. Penyakit orang sekarang begitu. Ya, mengaji, mohon babi, kalau tak bisa mengaji ajan Pak, mohon maaf Pak, ajan itu yang perlu bukan lagunya, kalimatnya. Makanya saya 8 tahun jaga masjid, 8 tahun jaga masjid Pak, anak-anak ini kusuruh ajan kau. Ya Pak Ustaz. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Anak-anak remaja masjid tadi Ustaz, itu yang ditampilkan besok di masjid. Anak guna dalam, ditutupnya separuh. Kata ayah yang nggak tahu aku. Kau kenapa kau? Karena aku tengok ayahku kayak gini Pak Ustaz. Tengok ayahnya kayak gini. Ayah sekolah lagi kayak gini, lain dia, malu dia, begini dia aja. Nggak ada sunnahnya itu. Aku pernah tanya guruku, Ustaz, kenapa ada orang ajan begini? Kenapa? Rupanya dijaga. Kalau orang ajan begini, Abdil, biar tahu dia kekuatan suaranya seberapa tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tinggi kali, agak pelan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak sendiri dengar suara. Bukan sunnah ini wa Allah. Rupanya nggak keluar Pak. Dari belakang ditumpuk lagi. Maju deh. Di sini kalau sini ambil kursi itu. Coba di situ. Itu kan? Kayak sendiri di sini. Kan? Iya, Bapak. Mohon maaf Pak BKI, mohon maaf Pak Wakil Bupati, semua Pak lupa Pak Datuk. Banyak anak-anak remaja punya potensi Pak, cuman tak pernah dikasih kesempatan. Banyak. Kaca tadi tampilkan selawat aja. Allah, saya dulu Allah, mamanya pun gemetar dengar suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya biar jangan nampak nyambung napas. Begitu dengarnya di luar, anak siapa yang ajar di masjid? Apa kata gue? Anakku itu. Ya Allah kakak, bersyukurlah kakak punya anak pandai ngaji, pandai ajar kakak. Udah kelas berapa anak kakak yang ajar juga? Kelas 4 SD. Ya Allah, kelas 4 aku lagi sampai sekarang. Mau apa nggak pandai aja. Jadi kok waktu anakmu lahir, ajar pun dalam hati dia nggak jelas suaranya. 50 anak waktu kalau mengajarkan agak kuat sedikit di rumah sakit itu Pak. Allahu Akbar, Allah ini Pak.
Anak muda. Dan yang keempat dan ketiga, Bu, apa hak orang tua ketika lahir? Udah dewasa dia nikahkan. Begitulah Bu. Mohon maaf. Begitu mohon maaf Nabi Muhammad lahir, masih lahir lagi nih, ya kan? Masih lahir. Begitu lahir Nabi Muhammad disusukan oleh ibu kandungnya. Beberapa hari disusukan ibu kandungnya, baru disusukan dengan Saibatul Al-Aslamiyah. Disusukan Saibatul Aslamiyah, barulah Muhammad digendong Muhammad di kota Mekah. Bahkan ditawarkan siapa ingin menyusuinya. Siapa yang menerimanya? Dia anak yatim, Bu. Namanya Halimatus Sa'diyah. Di usia 4 tahun Muhammad sama Halimatus Sa'diyah diserahkan kepada Aminah. Di usia 6 tahun meninggallah ibu kandung Muhammad, maka dioperlah oleh kakek kandungnya Abdul Muthalib. Di usia 8 tahun meninggal Abdul Muthalib, maka di usia anak-anak lagi anak-anak 14-16 tahun. Kemanalah usia dia, Bu? Makanya digendong dan diasuh oleh paman kandungnya Abu Thalib. Bapak Ibu, saya minta tolong. Ada 4 tipe penyakit anak-anak remaja sekarang yang harus kita mengerti. Pertama, anak-anak kalau kurang perhatian akan hancur masa depannya. Maka Nabi Muhammad, Bu, di usia 16 tahun udah dikasih pamannya dia kerja ngangon kambing. Anak sekarang manja-manja, handphone tak ganti, tapi disuruh nggak mau, malas. Anak sekarang, maka tolong Pak dibuat pengajian di sini Pak BKM Pak Datuk. Kalau buat pengajian remaja masjid jangan habis isya. Kenapa? Kalau dibuat habis isya belum tentu orang ke sholat maghrib berjamaah. Buat habis maghrib, karena anak remaja tak lama bisa menampung penceramah pengajian. Nah, paling lama betul anak remaja dengan ceramah 30 menit Ustaz. Paling lama itu. Kalau sudah masuk 40 menit bertingkali macam-macam itu. Apalagi ceramahnya nggak cocok. Asalkan ceramah selalu judulnya yang seram-seram. Judul kita ini mati. Anak ini punya Allah. Asalkan tungku ini ngaji lah mati aja, semalam pun mati, ini pun mati. Awak pun nengok waktu kayak Israel mau mati aja kerjaannya. Buat tema-tema yang segar, jangan sempat orang tua bosan. Betul, penyakit remaja ini. Nah, yang kedua Pak, kasih kegiatan. Yang ketiga Pak, kalau receh jangan diusir. Anak-anak, tanya kalian dulu, jujur kalian, ada nggak uak-uak di masjid ini suka ngusir anak-anak di masjid? Jawab, ada. Nah, banyak. Ada. Jangan takut kalian, ada. Tanya sekalian nih, biar dirubah 2021. Ayo. Ada nggak di masjid di uak-uak suka ngusir anak-anak? Ada. Coba tengok ke depan, datang uak itu. Tandai matanya, main bibirnya. Bapak, aku mengingatkan Bapak, anak-anak ini kalau receh, memang sifat anak remaja begitu, receh. Mama, Pak Ustaz Bukhari Muslim, Mama, kalau anak-anak remaja ini agak bertingkah keriak, tolong sabar. Memang begitu sifat anak-anak. Semakin kita lawan nih Pak, semakin awak dibuatnya kayak anak-anak. Diam kau, seperti kulawak, buat musir-musir aja Pak. Kau nggak senang Wak, main kita Wak. Jangan main Wak. Ayo Wak, sana kosong. Kalau siapa yang kena main hajar Wak nugas saja tu tengok, sikit-sikit main gitar. Ini dipitrai Wak 2,7 on Wak. Apalah nak 2,7 on. Imam Syafi'i Wak, yang Imam Syafi'i. Kalau uang 3,8. Apalah nak. Kenapa? Saya jalan, mohon maaf Pak. Siapa yang membuat ramai masjid ini? Anak-anak. Kalau sudah hilang suara anak-anak di masjid, kata Imam Al-Fatihah apa? Akan hancur kampung ini. Hancur. Suara anak-anak yang ditunggu Nabi biar ada kelanjut kita. Karena kita pun pernah kayak anak-anak kayak orang ini. Kau nggak usah bohong Pak. Sekarang yang Bapak ini jadi wakil bupati, sekarang yang Bapak jadi anggota dewan, jadi tentara. Coba ingat dulu waktu kecil Pak, macam-macam tingkah kita di masjid. Kawan ruku kita Allah. Nggak usah bohong Bapak. Dicucuk kawan tuh. Kunang-kunang mati memang ya Allah. Kawan mau sujud ditariknya dua-dua kaki. Pernah kita rasakan itu. Kalau bangun sahur pagi kan sahur. Ada yang parah. Wa amro, wa lokor, wa yasin, wa pandai, dangke. Rupanya yang mati-mati dipanggilnya. Kau udah mati semua itu. Seru dulu anak-anak remaja kita Pak. Karena apa? Karena ke masjid tak pernah dilarang. Sekarang begitu anak penting lagi teriak-teriak, biar kena, jangan tersinggung awak. Namanya anak-anak. Ini Wak
tersinggung, marah sikit maksudnya. Jam. Balik. Kena lah kawan. Anak ini jangan main kasar wak. Anak itu bilang, oh nggak kena wak. Ada kayak gitu. Ada. Datang wak itu. Datang. Mati lagu malam. Tolong sadar malam ini Pak, 2021 lah, jangan lagi kayak gitu. Pelan ngomongnya, diam ya, jangan ribut ya. Ini masjid, ya Wak. Ini masjid, ya Wak. Orang yang ribut di masjid masuk neraka. Sok tahu Wak, macam Wak panitia. Anak sekarang jawab. Ada lagi orang tua asalkan marah main ancam. Anak ini pun pulang ke rumah. Sampai rumah ditanya mamanya, kenapa kau balik? Mau dipotong waktu belum mak? Udah kayak gini waktu ngeri lah kau mak. Waktu ngeri kali. Kau jawab juga kayak gini. Potong-potongan kalian. Dia dari mamanya. Yang kedua, ciri-ciri anak-anak suka diusir di masjid. Satu ciri-cirinya apa itu? Ciri-cirinya adalah waktu selalu hilang. Inilah pelakna itu. Aku udah pernah nampakku langsung dilemparnya waktu. Nampakku, siapa itu? Waktu bau. Kenapa kalian lempar? Dikala tiga bau. Memang aku ribut bau, tapi jangan main jidat-jidat bau. Sopan yang ngomongnya. Kenapa? Jadi kalau aku lawan bau, aku durhaka melawan orang tua. Jadi kalau soloknya biarkan waktu yang mencarinya bau. Anak sekarang acting nomor 1, jago-jago acting anak sekarang. Begitu keluar Wak nih, udah kecari-carian, jalan-jalan, lewat anak nih, cari apa Wak? Padahal dia pelakunya acting itu, ya Allah Rabbi. Cari apa Wak? Cari selop, di mana Wak? Taruh di sini. Nanti Wak ke sana. Kadang-kadang Wak ada pikun-pikunnya. Sempat diejeknya Wak. Oh iya, kok tahu kok aku yang rendoi Wak? Wah, betul. Pergi dia lari. Anak remaja, maka apalagi penyakit anak remaja ini, penyakit anak remaja, maka saya syukur Pak dibentuk remaja masjid. Alhamdulillah, tolong saat pertahankan ini. Kenapa? Karena penyakit anak remaja, kata Abdullah Al-Muslim menyebutkan dalam kitab Afatus Sya'ah, pertama adalah penyakit anak remaja sekarang zuhuruz zina fi tirqah, orang berzina terang-terangan di jalanan. Ini penyakit. Malam ini berapa banyak laki-laki perempuan yang bukan mahramnya naik kereta kemana-mana, goncengan kayak tempel ban. Wih, aku jujur Pak, mohon aku kalau goncengan sama biniku naik kereta, ku paksa itu, marah aku Pak. Peluk abang, peluk. Abang kok marah-marah? Peluk. Dibilang biniku, abang kok marah-marah? Sakit hati aku. Itu yang bukan menikah, lebih romantis dia ketimbang kita. Kita udah romantis, udah menikah halal. Kenapa satu goncengan nggak pernah kau peluk aku? Besi kereta belakang yang kau pegang nggak pernah kau peluk badanku. Perempuan sekarang Pak nggak ada romantisnya, besi belakang. Ala kali aku nengoknya. Peluk kenapa? Peluk. Aku suruh peluk. Kereta kami Pak Supra, taulah Supra soknya pendek, aku udah gemuk. Tengok bini udah gemuk, naik dia udah kandas sok, naik aku udah habis sok. Peluk, nggak nyampe lo bang, bajuku ditarik-tarik. Makanya Bu, jaga anak remaja ini. Ya Allah, sekarang banyak perempuan berisi. Iya Allah, kok pucat kau? Iya mak. Kenapa kau kejadian tabrakan? Allahu Akbar. Dengar tetangga, tabrakan anak saya. Ya Allah. So ngerti kau tabrakan kekeng pula kau. Memang anak tam yang ini keriak-keriak juga ya. Tabrakan ya apa ya, lecet, bukan lecet, buncit ya. Anak RM, kok bisa? Iya, orang tuh ngaji tapi pulang dari pengajian singgah kejadian. Tolong anak remaja, tolong jaga diri, jaga dirimu, jaga diri, jaga dirimu, jangan sampai salah jalan dalam liku kehidupan, jangan sampai jadi korban dalam kancah pergaulan.
kalau dia wirid, kalau dia mengaji silahkan izinkan. Maka kalau datang laki-laki ke rumah ibu, anak laki-laki mau malam minggu, malam kamisan, nggak diusir, jangan diusir, tapi sindir, marah di dalam. Oh, anak-anak sekarang nggak ngerti ya Tuhan, tuh ada malam-malam pun mengunjungi rumah orang. Oh Tuhanku, anak sekarang gatal-gatalnya minta ampun. Lagi di teras orang tuh pasti bising laki-laki. Baliklah bang, kenapa maka kamu merepet? Bukan sama abang itu, iya mukanya nggak sama aku, bibirnya putih macam kayak gini. Wah Tuhan tuh, pasti pulang dia. Macam mana nggak lama anak-anak lajan sekarang malam minggu malam kamisan di rumah ibu. Ibu kasih martabak, mie Aceh, TST, lama lah pulang. Nggak usah kasih minum, biar sesak dia di situ. Bu, minta minum bu, pulang kau ke rumah kau. Makanya bu, jadi orang tua harus tukang merepet. Bukan merepet. Aku adikku masih ada perempuan di rumah. Oh, tanya istri. Mau kemana kau? Jangan lama-lama. Ya, balik kau. Balik. Sekarang kebalik. Orang tuanya terlalu fair. Maka anak remaja, dengerin dia. Kalau mamamu heboh nelpon kau, syukur. Dari mana nak? Di jalan nak. Oh di jalan. Kenapa sih mak? Mama khawatir nak. Kau satu-satunya anak mama perempuan. Nanti ada apa-apa nggak enak. Iya mak ya. Iya. Cepat balik nak ya. Iya mak. Kan itu enak. Zaman sekarang terbalik. Anaknya yang bentak mamanya. Anak zaman sekarang ditelepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Di jalan. Ibu kali baca balik. Kabar apa? Dari tadi nelpon itu anak-anak. Mama nanya, aku jawab kan, mak jauh dah kan. Mak malu loh, mak malu banyak orang loh. Di nelpon aja bolak-balik. Padahal anak orang tuanya khawatir, betul kan bu? Begitu Muhammad nggak diangkat anaknya, telepon omaknya, tiba-tiba kuasa Allah, takdir Allah, tabrakan di jalan. Lompat anak. Kau dekat-dekat aja kau pulang. Dari sana duduk dia, semangat kali dia. Cuma belah kepalanya, pecah isi perutnya, ditengok oleh handphonenya. Apa bacaannya? Panggilan tak terjawab, mamaku. Saya jujur bu, kok nelpon mamaku, aku berhentikan dulu itu. Oh bentar mak, kamu jawab. Bentar mak, yo lagi ceramah. Nanti aku telepon balik. Iya mak. Karena apa? Takut dia. Zaman sekarang terbalik. Iya mak. Cepat kawin kata orang kegatalan, lama kawin kata orang milih-milih. Cepat punya anak berisi duluan, belum punya anak kata orang nggak pengalaman. Beranak aja pun ibu kata orang kurang kerjaan. Terus kau beranak aja, kurang kerja. Ada berapa anak kak? 8. Ya Allah 8 ya Allah. Kok banyak kali kak? Gak ada kerjaan itu aja. Corona gitu, nggak ada lagi di rumah aja. Jadi. Nggak corona aja jadi 4, apalagi corona. Maka mama, anak remaja. Yang kedua apa? Apa tipe anak remaja zaman sekarang? Wa ajaqidatul kinan. Anak remaja akhir zaman kata Nabi suka mencontoh-contoh artis. Saya memang mohon maaf Pak ya, bukan Ustadz, saya baru pandai ceramah. Tapi kalau artis sudah dua kali saya duet sama artis. Memang beda. Saya pertama duet di Kabupaten Tapanuli Tengah, daerah Sibolga. Oh, datang Opik Pak. Oh, memang betul saya bilang. Dikawal 2 patwal, 2 di belakang, 2 di depan. Oh iya, hotel suka safety, makan suka safety. Oh iyalah, beda memang. Kalau saya pribadi menjadi Ustadz macam-macam pengalaman saya. Saya pernah ceramah juga Pak Bupati, Wakil Bupati, dijemput panitia pakai ambulan. Pernah, demi Allah. Enggak bohong Pak, pakai ambulan betul. Jadi ditelpon Pemkap, bukan main-main, Pemkap. Ustaz bisa ceramah Ustaz di kabupaten ini? Bisa. Oke. Tolong jemput Pak. Waktu itu belum ada mobil saya Pak. Kami jemput Ustaz. Oke, dijemput. Di samping di simpang rumah saya itu masjid. Bunyi ambulan Pak. Orang rame-rame datang, siapa mati? Ambulan merah pula. Sampai depan rumah Pak, aku udah bersiap kayak gini. Buka kaca, Ustaz, gerak kita. Wih, supir ini pede kali. Gerak kita. Orang bilang, bukan ada orang mati. Kok jemput Ustaz Abdi lah, aku malu kali aku bilang. Pugulung serbantu Pak, nggak mau makan pugulung. Udah tangi panitia itu. Pak, mohon maaf Pak, aku Ustaz Pak, bukan Bilal Maya.
Apa kata supir Ustaz? Jangan merajuk. Jadi ini Pak Ustaz, disuruh panitia. Ya aku nelpon Kabaksos ini ya, Kabaksos. Iya, Kabaksos yang undang acara Pemkab. Iya, tapi kenapa ambulan? Kenapa ambulan? Oh mak lo, itu perintah Kabaksos. Memang nggak ada otak kadang-kadang Pemkab nih dulu. Anggaran jelas dicatat, nanti kadang-kadang dicatat beda yang ditandatangani. Ini pengalaman Pemkab ini Pak. Kalau kami yang belum pernah diundang Pemkab kan, nggak tahu aku kapan. Kita yang udah sering Pemkab nggak pernah. Padahal Pak Wakil Bupati sering dengar kan. Mana tahu besok. Tapi kita terkenal Pak, Pemkab Tamiang ini menghadirkan ustaz-ustaz ternama. Itu kita syukurnya, bukan artis ternama, bukan. Ya kan? Nah, siapa yang nggak pernah kemari? Itu luar biasa. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang karena kawan-kawan abang-abang saya banyak ustaz di sini. Ustaz Bahab, Ustaz Kurniansa. Jadi kadang-kadang di upload orang itu dia apa? Dia di Allahu Akbar. Ustaz dari mana? Yang baru-baru ini mau makan Ustaz Zulkarnain. Banyak ustaz kondang, Ustaz Romli. Ya begitu yang kita contoh. Kami terbalik Pak. Begitu dijemput, nah, Ustaz. Setelah Pak timbang hilang proyek itu Pak, Pemkab pula kan masuk, gulung serban, aku letakkan di dashboard itu. Jangan marah sama aku, orang kau yang jemput sama kau lah kau marah, maksudnya kau tolak. Dan motor yang lain kenapa lah? Ini pula ambulan. Gak ku cakap, begitu aku cakap. Tengok-tengokan kami. Ya Ustaz, kau tengok pula. Rupanya ada hikmahnya. Sampai di pangkalan di apa namanya? Jamin Ginting, pangkalan susu, Pancur Batu, pangkalan susu pulang, Pancur Batu Pak, kan macet, mau ke Sembahyang, ternyata itu hikmahnya. Rupanya saya ceramah daerah Karosana, dibunyikannya serenanya Pak, dinaikkannya. Minggir semua Pak Wakil Bupati, minggir, kami nggak macet. Aku pasang sorban bergaya langsung kayak bawa mayat laku di langsung senyum kami dua cocok ternyata ada hikmahnya. Jadi tak selamanya macam Pak Wakil Bupati bukan mau dia komentar kata sambutan, tidak, mungkin lebih banyak hikmahnya kalau nanti mohon maaf dia kalau lebih banyak awak ceramah, udahlah orang kampung sini ngapain kata sambutan, bukan pengen kali dia dihargai, tidak. Orang kampung saya dengar tadi orang kampung sini bukan pemerintahan yang buat acara, awak jadi pendengar aja, nikmat begitu Pak. Kadang-kadang kita terbawa-bawa Pak Wakil Bupati, di mana pengen dihormati, dihargai, begitu tak dihargai sakit kepala, naik tensi, mati. Kadang-kadang begitu kita ini. Jadi Muhammad. Yang kedua, aku pernah ceramah daerah Bagan Batu, itu Rohil, perbatasan Sumatera Utara dengan Pekanbaru Riau. Allah Pak, tanah liatnya Pak merah-merah, kalau ke dalam gajah masih banyak lewat. Allah, saya dijemput panitia. Ustaz, saya ceramah di Bagan Batu, bisa. Jemput Ustaz, dijemput saya di Simpang Pak. Sampai di Simpang, Allahu Akbar, dijemput panitia naik kereta. Naik, aku dah gomong aku Pak keretanya loh, kereta ban cangkul siang ekstra grand Pak, yang baru mendodo sawit waktu. Gitu naik aku Pak Muhammad, nggak ada pijakan kakinya kiri kanan. 3 jam lagi ke dalam, mau kemana aku letakkan kakiku? Ban cangkul semua nempel lumut di belakang. Kotor, wah aku gini-gini lagi layang-layang. Mau kemana aku letakkan? Aku pijak kaki waktu naik giginya, boom makin menggak. Salah pijak aku, baru tambah giginya. Indah lah memang, kadang-kadang begitulah. Makanya saya pada tak repot. Maka Muhammad hari ini kita belajar. Apa belajarnya? Jangan contoh-contoh artis. Makanya sekarang ada yang ustaz tidak banyak sekarang Pak. Saya alhamdulillah, cuman saya Pak Wakil Bupati. Semakin banyak ustaz yang berceramah, semakin banyak ustaz yang menyampaikan dakwah kebenaran. Ada pula orang yang tak sanggup menerima dan mendengarkannya, dianggaplah kami sesat. Maka Muhammad, saya baru ceramah di Langsa. Itulah kekesalan kita hari ini. Aceh inilah orang yang nggak bisa digoyang Pak. Hantam ceramah Ustaz. Saya mau maaf bilang sama Pak Wali Kota, hajar Ustaz, hajar. Karena itu hak Ustaz menyampaikan kebenaran. Siapa yang mengatakannya salah, saya yang bertanggung jawab. Karena ini daerah, maunya begitu pemimpin kita Pak. Ini kadang-kadang nyampe, jangan aku sampaikan kayak gini, jangan. Itu bupati kayak gini, kena kau nanti. Nanti kalau udah kena nggak suaranya nggak dipakai kau lagi, hati-hati kau tangkap. Jangan keras-keras sekali, kau angkat terus biar cair, kau angkat.
Rupanya di ceramah diangkat-angkat ustaz tuh. Pulang ceramah nggak cair dari bupati. Maka ustaz kosong juga, jong. Maka Muhammad syukur. Saya berharap Pak Muhammad, banyak kawan-kawan, izin Pak Wakil, saya bahagia Pak. Ustaz-ustaz di Aceh Tamiang yang luar biasa. Yang tim dakwah Pak dikasih kereta, gaji bahagia Pak. Dan kami Pak di Medan luar biasa. Penyuluh agama Pak sakit luar biasa. Menunggu per 6 bulan. Saya bahagia dengan kawan-kawan saya. Muhammad di Pulau 3 ini loh kendaraan dakwah. Ya Allah, ada dakwah, ada dai kecamatan. Masya Allah, ada dai kabupaten. Kenapa? Selama ada Bapak kami yang menjadi bupati dan wakil bupati di Tamiang. Itulah pemimpin yang kita harapkan Bu. Kalau sudah lain jiwa pemimpinnya, kapan berkembang dakwah di kampung kita? Aman luar biasa Pak. Walaupun orang tua maaf tak dikasih honor, walaupun kecil honornya di ujung sana, tapi bulanan dari Pemkab sudah diiulkan. Aku mengeluh awak Allah, aku pernah ceramah tobal amplopnya luar biasa. Tobal kan? Aku buka di rumah 2000-an. Aku pegang-pegang di jalan, jangan terbang ya Allah, jangan terbang. Sampai rumah oleh Allah ribuan. Ada lagi uang 2000 sambung sama 7000, ditempel waktu sebelah 5000, sebelah 2000. Kok beda nolnya aku pikir nih. Sedih, saya mau maaf, aduh, ini kan saya, satu kampung Pak Wakil Bupati. Saya pertama ke Tamiang ini Pak Datuk di Masjid Suhada, karena Imam Masjid Suhada itu kawan saya satu kampung, Ustaz Satria, yang hafal Quran 30 orang rantau perapat, itu kawan saya Pak, satu kampung. Ustaz Solihin, itu kampung saya. Jadi diundang, ini ada kawan saya, orang tak yakin dulu Pak. Oh, coba jumpa sama atuk kami, ya kan? Makanya dia tanda tadi, ini tanda Ustaz ini katanya. Tak yakin jamaah, mana ada tanda atuk Ustaz katanya. Itu jumpa, toh yo, sehat alhamdulillah 82 tahun. Mama, jadi kita di Bapak Ibu, tolong. Yang ketiga penyakit remaja hari ini tak lain dan tak bukan mama wa aqqa ummuhu wa birri sadiqahu. Penyakit anak remaja kata Nabi Bu, kalau ngomong sama orang santun, sama keluarga kasar. Anak sekarang kalau ngomong, mau kemana akhi? Mau kemana ukhti? Fi amanillah ya. Abangnya dipanggil, Jan, Adan, kuncilah John. Kau nggak dengar kau ngajak mainan dia aku tengok. Sopan bersikir ya kuncilah. Oh, kalau sama bang kandungnya dipanggil nama, makanya dipanggillah orang-orang yang agak dengan santun. Ya Bu ya, panggil laki, saya manggil Umi, panggil lagi. Ya Allah, agak nyambung sedikit. Bapak ini mah pikirin tai aku beda. Macam gitu, kan? Jadi sebenarnya izin. Dah, begitu Muhammad dewasa, Nabi Muhammad barulah menikah dengan Khadijah. Ini prosesnya lagi Pak, udah 1 jam. Kan Ibu nggak terasa? Nah, aku udah terasa kita ini. Nah, menikahlah Muhammad dengan Khadijah. Pak, Khadijah yang minta menikah dengan Muhammad, bukan Muhammad yang mau menikah. Dengarin Ibu, Khadijah yang minta menikah. Kenapa? Karena tahu Khadijah Muhammad ini orang baik. Makanya Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang cocok jadi suami, ingat Bu ya, yang ngerti agama walaupun dia tak kaya. Jangan pilih yang kaya nggak ngerti apa-apa, begitu kayanya habis menderita kita, bahkan mau agamanya pun digadikan minta tolong. Saya pribadi dulu mau menikah sampai istri saya dites imam Pak. Oh, aku bergaya lah aku. Apa calon kau? Tamat ya Ien, pandai nggak baca Quran? Pandai lah Mak. Besok datang dia imam maghrib. Aku bergaya biar diterima. Soft. Mertua aku pun gaya kawan ini soft. Kenapa imam soft? Ciri-ciri aku megang kadang-kadang rusak iman itu gara-gara ria yang diterima gak lain niatnya. Astagfirullah Padahal 3 orang yang kami di rumah tuh kayak di Mekah buat. Padahal Allahu Akbar masih ini nggak Allahu Akbar. Alhamdulillah gaya-gaya Mekah kan, walaupun tak cantik suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله jadi inilah korbannya jadi tes berdoa. Jadi kalau anak-anak remaja di sini Pak lagi nggak ada imamnya entah keluar ustaz, anak-anak remaja itu yang juru asar dulu Pak dilatih biar ada mental ustaz. Kenapa ustaz? Awak memang berani imam ustaz cuman nggak pandai baca doa. Kalau doa buat bahasa Indonesia jangan paksa bahasa Arab. Apa gunanya bahasa Arab nggak ngerti artinya? Oh berdoa lakukan bismillahirrahmanirrahim. وفقوا لما وقركة وفقوا بغوا وقيلة وفقوا لما وقركة وفقوا بغوا وقيلة. Wah sebelah tukang bengkel macam kurungan ada paku-pakunya. Memang betul lah wafaqu lama waqarakatan wafaqu baru waqilatan, artinya paku baru bekilat paku lama bekarat. Kambing in nggak apa-apa, bukakan aja lah sekali-sekali kayak gini kita. Iya, jadi kadang-kadang kita terbalik. Makanya Muhammad ditanya Khadijah lah anak paman kandungnya Waraqah bin Naufal. Dia yang menawarkan, ya ibnu na'am, hal tara khairan in aradtu li nafsi fatajawaz Muhammad. Wahai anak paman kandungku, ya layakkah aku yang menawarkan menikah, aku yang menawarkan diriku menikah dengan Muhammad? Apa kata pamannya? Kalau ada orang yang menawarkan dirinya menikah denganmu berarti dia tahu dialah orang baik. Contohkan nikah aja lah kau sama bapak tuh, dia orang baik, nikah. Begitulah dia Khadijah. Nah makanya yang kedua apa? Khadijah tak minta mahar banyak. Dah ditanya Nafisah, "Ma mana'aka man tazawwas?" Wahai Muhammad, ya, apa alasannya kau sampai detik ini usiamu 25 tahun belum menikah? Apa jawab Nabi bu? La ajidu mali wa ahli. Aku tak punya harta, tak punya keluarga. Siapa yang mau perempuan sama aku? Aku tak berharta. Apa kata Nafisah? Ada perempuan kaya raya namanya Khadijah. Mau kau nikah sama dia? Oh, makanya jangan banyak-banyak minta. Ya, jangan. Apalagi Aceh Pak terkenal kali ya Allah. Berapa mayam, goyang juga kawan, goyang. Ada tuh oma, ada tuh ya. Nah, apalagi angger ya. Orang mana calon kau? Aceh Mas, jangan Aceh, mahal-mahal, jangan. Mahal-mahal yang luar biasa. Kenapa? Tetangga mama 4 mayam, 4 mayam. Berapa itu? Jangan mahal-mahal kali. Saya pribadi Pak, waktu mau nikah Pak Bupati dengan istri saya, enak jawaban mertua saya. Berapa ada duitmu kau antar? Demi Allah. Itu jawaban mertua saya. Berapa ada duitmu kau antar? Kuantar berapa yang ada? Orang itu kata mertua aku. Kalau sekarang terbalik. Ditanyalah, oh mak ya, abang ini udah serius loh mak. Oh ya serius. Kenapa nggak serius? Orang mana rupanya? Orang Gebang mak, orang Gebang dekatnya kemari. Kalau Gebang kemari paling 40 menit itu. Ya. Jadi udah serius dia mak, oh serius. Jadi apa mau ditanyanya? Katanya berapa mak? Oh pasaran aja pasaran. Kalau kami yang ngerti lah kau kan. Kalau sarjana 35 itu uang angus ya, peluang kebakaran. Beda lah, angus kebakaran beda, karena kebakaran belum tentu angus, kalau angus sudah habis. Oh, Allahu Akbar.
Makanya Allah, makanya sekarang tersiksa laki-laki ini. Banyak yang lajang-lajang nih, soleh-soleh. Banyak lajang-lajang ini, hafal Quran 30. Belum ada jodohnya. Kenapa? Terlalu mahal yang ditanda. Aku tak banyak Pak Muhammad. Adik 5 yang kukuliahkan Pak. Oh ya, 5 yang saya kuliahkan adik saya. Istri saya ini satu lokal kuliah Pak Bupati. Pak Wakil Bupati, satu lokal kuliah. Begitu ditanya, kenapa kau mau nikah sama si Abdil? Jawab istri saya, 5 adiknya sanggup dia kasih makan, apalagi aku sendiri. Itu jawaban istri saya. Ya Allah. Ya Allah. Allah Tuhan, tahun baru. Jadi izin. Jadi berubah kita ini nggak kebalik ya. Beda lah. Kenapa? Ini loh. Ada lagi. Apalagi Medan di sini ada ruang hantaran. Ada hantaran di sini Pak Wakil. Oh, tuh aku udah kenal. Wala, apalagi hantaran orang Melayu sana Medan. Oh ya, saya jaga masjid. Iya, kau kapan hantaran? Hari Sabtu, hari Sabtu. Apa yang kau bawa? Mental, kepala otak kau mental. Waktu yang marah-marah ya aku. Di sini kalau hantaran bawa barang-barang. Apa mau aku bawa? Aku pikir ya Allah. Kau siapkanlah. Rupanya Pak di Medan kalau hantaran beli celana dalam, beli baju, bedak-bedak, sepatu, kebaya. Dari mana? Aku mana tahu ukuran dia Pak? Oke gini gemuknya cuman aku telepon juga lah. Begitu masuk aku ke jualan apa celana dalam perempuan. Aku tanya, "Dek apa mereknya?" "Apel Bang." Aku tanya, "Apel." Itu katanya gue tengok apel. Yang jualan aku senyum dia. Cari apa Bang? Cari apel. Oh itu apel. Oh bijak. Begitu udah dimulikkan semua, sepatu, odol gigi, semua sikat gigi, entah apa-apa. Jeruk dibungkus, Mama bawa ke masjid. Datang lagi jamaah usaha, Dil, udah kau bungkus? Belum Wak, pakai plastik aja. Di Medan kalau hantaran ada khusus pakai kaca. Allah nyewanya lagi pakai kaca, koyak lagi cepet ya Allah Rabbi. Begitu pakai kaca, berubah lagi ya Allah. 2 hari aku datang ku tengok hantaranku berubah binatang semua. Telepon jadi bebek, jilbab jadi itik, kok jadi binatang semua hantaran ini ya Allah. Celana dalam jadi anak bebek, kok berubah-berubah. Pakai ekor pula, pakai ekor. Nggak tahu saya di Aceh Tamiang Pak. Di Medan kayak gitulah Pak. Begitu dibawa ditanya jamaah, "Ustaz, iya, kau bawanya pakai apa ke rumah istrimu, calon istrimu?" "Pakai becak lawak." "Jangan pakai becak, nanti berterbangan." Kau tengok, merpati ada, engkau ada, angsa. Terpaksa rental mobil lagi, koyak lagi 200. Oh jangan banyak kali ada. Kalau kami Pak orang tak, saya orang tafsir Pak Wakil Bupati. Orang Mandeli. Orang Mandeli penyakitnya bukan karena hantaran, banyak kombur. Tuhanku, kalau sudah marhorja songonam betul mana artina roh hai sangat Aceh Tamiang tok tumandeng na songonam na artina buat songonam ada horornya anak borok kor barno lain nang udah tunggan songonam na artina pengantin dah pucat nak makan udah jam tengah 12 bona artina tombia me buat songonam na artina buat songonam na artina tolonglah perlu tulang lain ulah mangan jeung mokot maju lah bapae lah mapae. Ada orang tafsir sini Bu? Ada. Tadi ku tengok di jalan ke Marga Rambi tadi. Enggak? Ada Pak ya? Saya Muhammad, saya asli orang Gunung Tua Bu. Kampungku di Sibiongot. Sibiongot itu udah pemakaran dari Paluta. Jangan banyak. Babi Muhammad kali saya. Jadi izin. Apa yang cocok Ibu tengok dari calon menantu perempuan? Nah ini. Bapak Ibu ada 4 ciri-ciri perempuan yang baik dalam pandangan ulama. Pertama, tolong Ibu sampaikan ini dan tolong Ibu amalkan malam ini. Macam mana perempuan yang baik cocok jadi menantu dan jadi diri sendiri? Iza nazarta ilaiha sarratka wa idza uqsimat alaiha barratka. Perempuan yang baik itu kata ulama, kalau dipandang mukanya mendatangkan rasa bahagia. Jadi mulai malam itu soleh. Aku bilang Pak, kalau ikut kau ceramah biasa-biasa aja pedaknya bilang. Nanti di rumah baru kau tobalkan. Kadang-kadang beda perempuan ini. Kalau undangan Allah ini merah, ini biru, pakai spidol. Makanya kalau bapak ngajak istri bapak undangan Pak, kalau jam 11 niatnya mau pergi, ingatkan jam 9. Siap juga jam 11 itu. Lama betul orang yang bekerja. Alis sebelah kiri 7 menit. Kurang lebar, hapus lagi, hapus.
hitam muka wak sofa. Asyik menghapus celah aja. Kok mereng ya, kok mereng. Waktu yang mereng otaknya bukan karena mereng alisnya. Memang otak waktu yang mereng. Enggak sama ya. Mereng menghapus lagi. Makanya kalau bisa mulai malam pancing gembira bapak tuh bertahan di rumah. Macam mana caranya? Agak wangi bu. Pakai parfum anak-anaknya. Mereka malam Jumat bukan? Alah. Heran deh suara semprotnya itu. Lagi pak kata. Kacau anak-anaknya. Kayak tepung monyet di orang, kayak tepung monyet di orang tuh. Ini kadang-kadang macam mana kok mau bertahan awak di rumah? Cium tangan bini minyak gosok, campur minyak bawang sama bawang putih. Rupanya baru dikerok. Kadang-kadang macam mana pak jadi istri soleha? Lakinya pun dikentutinya. Oh Tuhan, laki dikentuti. Asalkan ditanya, nggak ada sopan kau. Keceplosan lo, 12 tahun keceplosan pak mengkentuti lakinya. 12 tahun. Kadang-kadang agak arum sedikit. Aku mau maaf pak, istri saya kan satu lokal saya kuliah, jadi berkawan. Sebaya lah kan. Pernah saya ganggu dia, dek, besok kalau pulang abang ceramah, aku buka kamar, udah bersolek kau, harum kamar, kau semprot. Rupanya salah amalkan dia. Saya bilang, sambutlah suamimu dengan pakaianmu yang indah, dengan baumu yang harum, biar dia mengundang kebaikanmu datang ke tempatmu, bertahan dia lama di rumah. Jadi maksudnya macam mana? Bapak ni kalau pulang kerja bu, ibu duduk di depan pintu, duduk gini, ibu dah bersolek, ini merah, pakai pintu. Ibu itu pun nganga aja, nganga, tak bergerak bibirnya, tebal kali. Anaknya bilang, mak apa ya? Enggak ya, Pak pakai lidah nggak? Bayar nanti lengket, nggak pakai lidah Allah. Tunggu depan pintu bapak anda. Pulang dari kantor, kan? Pulang dari kantor bapak ini, ibu udah duduk, sambut dengan nyanyian. Ibu tadi kau udah pakai bedak, pakai baju gamis, pakai celah, sambut dia. Kabi husi kabi wah laki-laki pun teringat dia film Sarulkan turun dari helikopter, dicampakkannya kopernya, lari wah laki-laki. Anaknya bilang, kok makin gila mama aku. 2021 kok makin hancur mama aku. Gara-gara Ustaz semalam ini makin hancur umat ini. Mohon maaf Bapak, makin tua awak, makin jangan makin stres awak. Dinikmati sisa hidup walaupun udah tua-tua awak. Saya mohon maaf, nikmati. Yang kedua apa Pak? Perempuan yang baik. Wa idza uqsimatali habarta. Kalau berapa yang dikasih, syukuri. Syukuri, jangan berontak. Cuman bapak jangan menjadi suami yang pelit. Ada juga laki-laki yang pelit bu. Kalau duduk di kedai kopi, semua mau dibayar. Mana laki-laki? Apalagi kayak anggota dewan kan? Oh awak ketua, koyak itu coba limpul. Udah. Mau maaf pak, udah ketua katanya siapa coba limpul. Koyak itu. Muncung kawannya, abang anda. Rokok sempurna pasti koyak itu. Memang gaya dia kayak gitu, pandai kali. Makanya ada orang lapangan ini walaupun nggak ada duitnya, asalkan dekat sama anggota dewan, kenyang dia. Dia yang cari tempat di sini bang, enak kali kopinya bang. Lain espressonya bang, agak lemah sedikit dia. Lain lidah, di mana? Agak di ujung sana. Dia ngasih tempat, dia yang ngajak tempat, dia yang pesan makan. Begitu bayar, keluar bang ya, Waalaikumsalam. Oh ya, ditinggalkan dia sendiri. Ada pula yang tukang ngolah. Allah Akbar. Di mana tukang ngolahnya? Oh, macam dia lebih pati. Kalau gaya duduk nanti berapa? Udah. Ini bang, udah, kantongnya udah. Buat ini datu ini, lembu aja kita sumbang, apalagi segelas, kecil kali lah.
Loh. Ini bahasa lapangan ini bukan mantan bukan becek ini Pak. Jadi bahasa-bahasa pasaran tua aku ngerti. Lembu aja kecil gitu. Kenapa lembu? Sangar aja paling 20 kalau ekspresi. Udah rokok Pak. Untung aja. Untung aja. Tapi sama bini, oh bang ya, awak mau olahraga loh bang, aerobik senam, biar kurus awak. Apa ya kau berenang-berenang? Tengok ikan paus. Ikan paus berenang tiap hari di laut. Tengok, gemuknya luar biasa. Besok terbalik. Dek, mau kemana? Apa aja bang? Apa? Belikan ikan sama abang ya. Ngapain bang? Jadi enak badan abang. Enggak usah bang. Monyet tiap hari makan pisang. Monyet tiap hari makan pisang bang. Sehat. Abang mau kayak monyet? Berantem gara-gara. Satu lagi Pak, siapa laki-laki yang pelit dimanapun Bapak simpan duit itu ciumnya Pak. Luar biasa karunia Allah dikasih Allah penciuman perempuan, tinggi indera penciuman, dimanapun disimpan lewat juga. Udah disimpan waktu di bawah STNK, diselipkan di bawah KTP, koyak juga. Pada duit Pak, nggak tahu lah bang. Kalau udah kalamaru dah mak koyak juga. Memang disimpan. Makanya jangan perempuan yang mencuri uang laki bukan karena uang pribadi, betul-betul nggak cukup. Ada pula laki-lakinya, apa nggak stres perempuannya Pak? Selera laki tinggi, uang tak dikasih, mau makan mewah, nggak ada ayam deh. Abang-abang ayam ngasih aja limpul, mana cukup. Makanya dibuat ibu itu tiap hari kangkung genjer pol, kangkung genjer pol, kangkung genjer pol. Wah itu lemah. Kok lemas bang, genjer aja buat kakak. Kenapa genjer bang? Nggak hancur di dalam, tahu lah genjer. Genjer dimakan, yang keluar genjer nggak hancur. Genjer itu begitu pak. Aku, oh Tuhan, mama saya jual genjer dulu. Tiap hari makan genjer. Apa lauk genjer? Pagi genjer, siang genjer, malam. Pagi lemas, nggak ada biji genjer ini. Allahu Akbar. Taulah kangkung, muap aja muap. Kupikir abang sakit gula, kepala otak kau sakit gula. Karena kata orang bang kok sakit gula siang-siang ngantuk. Aku bukan sakit gula, kakak kau kangkung aja. Langsung sebelah di calong semua. Parah kali. Awalnya ngantuk aja udah ada. Nah, yang ketiga yang kedua. Siapa perempuan yang buruk? Tadi yang baik. Perempuan yang buruk adalah walaman nanah. Jangan suka mengadu-ngadu. Anak-anak nih jangan suka mengadu-ngadu. Kalau anak ibu mengadu sama, kalau mama mau mengadu sama kau, jangan kau dengarkan. Karena rata-rata perempuan kalau mengadu sama anaknya pasti masalah lakinya. Masa bohong? Sini apa mak? Sini mama kenapa mak? Udah mau pergantian tahun masih sedih mama. Justru itulah biar tahu. Udah mama tahan. Apa sih mak? Heboh kali kayak anak-anak. Mama kenapa? Kasih nangis saja cerita. Percuma anak mama begini nak. Jadi sebenarnya mama sama ayah kau dari dulu nggak ada rasa cinta itu. Kok gitu mau mama sama ayah? Iya. Datang anak nomor 2, mama bilang nggak cinta sama ayah. Kok 8 kali mak diam kau. Nggak cinta sama awak laki-laki, beranak aja kerjanya. Jadi itu apa? Tabrakan juga itu. Kalau bisa ditanya anak baik-baik nih, mak, ayah dulu waktu muda baik. Oh luar biasa ya kan, luar biasa ya kan, luar biasa. Kalau nggak baik mana mungkin mau mama nikah sama ayah kau. Perempuan soleha begitu, ya mak. Kata orang mak dulu ayah preman, enggak. Kau baik, luar biasa ya. Kenapa kau tanya ayah kau preman? Iya, ada tatuannya sebelah kanan gambar keris. Oh, itu bukan keris, itu pedang. Hah? Kok bisa berubah mak? Iya, waktu muda ayah kau masih kencang kulitnya, gambarnya masih lurus, kau belum lahir. Kau anak ke 10, ayah kau udah berumur, keriput kulitnya belok-belok, berubah jadi keris. Itu sebenarnya pedang.
Sebelah kanan gambar kobra mah bukan, itu luar sawah, dipukul orang belok ke bawah jadi kobra. Bu, saya terhormat sekarang Pak, karena istriku masih menutup aib. Masa mau Pak, ustaz-ustaz kita di sini, siapa yang hadir ustaz di acara ini? Kita terhormat karena istri kita masih menutup aib kita. Iya betul. Kalau dibongkarnya nggak laku. Dalam hatinya, pepatin drama. Tahu dia kemana aku. Tutup. Jadi kok orang bilang baik-baik. Jadi ayah pandai aja. Oh, ajan luar biasa ya. Kenapa? Nggak pernah dengar orang. Iya, karena nggak pernah. Makanya nggak pernah dengar orang. Komat mah, komat lebih gawat ayah. Ngeri kali ya. Pernah tuh bilang ayah kodok. Hah, kok gitu? Iya. Wallah, sallallahu kodok. Ayah, kau bilang kodok karena gigi palsu kesangkut kodok. Coba. Tutup Bu ya, tutup. Anak udah menikah, nelpon jangan saut. Oma, iya, awak mak berantem sama Bang Lomba. Udah baru tahu sifatnya kayak gini, Mama. Pertama nikah baik kali, nggak pernah marah-marah, nggak main tangan. Udah 2 tahun ini mak baru nampak aslinya. 2 tahun istri yang soleha, orang tua yang baik. Sabarlah kau nak, memang begitulah menikah. Setahun 2 tahun baru nampak sifat aslinya. Kau baru 2 tahun laki kau kayak gitu. Mama sampai sekarang yang kamu begini. Jadi kita kadang-kadang terbalik. Jangan suka. Apalagi yang kedua ini handphone. Tolong 2021 ini Bu, jangan lancar kali jadi ini mengetik status. Coba ini berantem sedikit buat status, tak cocok sedikit sindir status, berantem sama laki sindir di FB. Perempuan sekarang banyak begitu Pak. Berantem sedikit, kalau kau tahu begini sakitnya menikah dengan takkan pernah aku pilih kau menjadi imamku. Tapi apa boleh buat, sudah lahir 3 anak dari rahimku. Ini yang ku perjuangkan dalam hidupku. Kalau cintaku tak berbekas untukmu, biar wajah kau merasa aja ya. Ketawa pula itu. Dijawab kawan yang sabar ya. Wah. WK. Tolong ya, jadi izin. Yang mau maaf, tolong tutup. Itu lagi kau kasar enggak? Lagi ku baik. Iya, katanya tukang mukul. Enggak pernah mukul, enggak pernah. Nampak enggak pernah. Oh iya. Jadi kau dia baik, bijak-bijak. Nampak enggak pernah, mukul enggak pernah, dibijak-bijak. Tutup. Mama, udah yang keempat. Inilah perempuan terakhir. Siapa yang paling buruk Bu? Perempuan yang buruk adalah perempuan yang mengungkit yang pernah dia korbankan untuk suami. Diam-diam aja lah. Dah. Yang terakhir, apa yang kita rubah? Kita contoh dari Nabi. Pertama ibadah. Tadi keluarga. Ini yang kedua apa? Ibadah apa? Sholat. Saya pribadi Pak Muhammad, saya bersyukur di Aceh Tamiang masih ada program yang penghafal Quran yang menjadi rujukan imam tetap rawatib di masjid. Kalau di Medan masih gagal kami Pak. Di Medan itu macam mana orang mau rame di masjid? Waktu yang tua-tua di situ. Kadang-kadang tak mau ngalah. Belum lagi komat udah maju dari depan. Tapi kalau sudah habis, qori, enak suaranya, nah imam sholat, ibadah sholat pun akan enak. Cuma izin, ada 3 ibadah sholat yang membuat tak menjadi nikmat. Pertama Bapak isti'zal, buru-buru. Di sini berapa rakaat Bu tarawih? 11. Nah, jangan buru-buru kali. Tolong tahun ini Ustaz, nggak usah buru-buru kali. 11 rakaat. Kadang-kadang kita ini ya Allah, sholat menjadi tak nikmat pertama buru-buru. Ada orang baca Fatihah 1 nafas, ada yang 2 nafas, ada yang 3 nafas, ada sampai tak bernafas, mati di tempat uang. Salah tarik nggak keluar-keluar. Itu keluar balik. Lambat pun jangan. Ada juga kori-kori imam-imam ini lambat. Teruskan sobatkan Astagfirullahaladzim. Buat di belakang udah gini-gini, tak jari-jari naik. Tengok belum sabar. Dari tadi nggak naik separuh hati. Astagfirullah. Allah lambat betul kayak kori. Bismillahirrahmanirrahim.
lambat betul. Kalau sudah lambat apa yang datang ngantuk, pasti ngantuk. Aku udah kutengok waktu oyong berdiri, ngangak bibirnya, pandangannya ke atas, badannya tengok. Aku lata orangnya lata. Aku tengok waktu samping ini nah. Mulai meleh lehernya merah. Yang boleh lama dalam gerakan sholat ibadah, pertama lamakan ruku. Tapi dalam kitab ulama fikih bukan sholat berjamaah, munfarid, sholat sendiri. Semana kekuatanmu lamakan ruku, itu hadis Nabi. Jangan bawa imam. Aku udah pernah kena imam nih lama betul rukunya Pak. Aku udah gemuk, macam mana enggak sakit pinggang ini. Udah pura-pura sakit itu betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim. Udah baca 3 kali, belum naik urat. Udah naik urat itu segini. Aduh, kok lama kali. Enggak ada kerjaan. Aku tengok jempol waktu. Tengok. Merenggang di jempol wak salah gunting. Tengok sebelah kiri, rupanya uak sebelah gue nengok juga, tengok. Gak ada kerjaan lain, lama betul. Yang kedua, lamakan sujud. Ini pun Ustaz Muhammad yang jadi imam, jangan sujud terakhir. Sujud terakhir ini kan untuk diri sendiri, lamakan aja, gak banyak baca doa. Kalau berjamaah, nah bisa. Kenapa? Lain-lain posisi orang di belakang. Aku udah pernah kena Pak, di Medan sana Pak, itu enaknya. Beda imam, beda penceramah. Karena tak semua penceramah bagus baca Qur'annya, dan tak semua yang pandai baca Qur'an pandai ceramah. Makanya di Medan Bu, penceramah, imam nuak nih lama betul rakaat terakhir, sujud terakhir. Allahu Akbar, Allah, sujud lagu. Subhanallah azim bihamdi, subhanallah, subhanallah bi'ala bihamdi, subhanallah bi'ala bihamdi. Begitu ku baca 3 kali belum bangkit doa, ku tunggu juga lah. Udah musafir leherku ini, menahan berat badan begini. Lama kali lawan bangkit, entah apa yang peka. Aku yakin enggak mungkin lama kali. Bertanya-tanya dalam hatiku, mungkin apa yang enggak dengerin. Yakin aku udah bangkit aku duluan, bangkit ku beranikan. Karena ada hadis Nabi, dahulukan keyakinanmu, tinggalkan keraguan. Itu hadis Arba'in Nawawi. Aku dahulukan keyakinanku, bangkit aku duluan. Ku tengok sebelah kanan sujud semua, ku tengok kiri sujud, balik aku sujud lagi. Allah, yang sebelahku dia yang nggak tahu kenapa ketawa dia. Aku kan nggak tahu. Yang kedua, apa yang merusak sholat tak menjadi nikmat, Muhammad Bapak Ibu, ini yang lebih banyak ini. Yudafiu akhbasani, menahan 2 hadas. Boleh. Ini sama kalian ini. Ada 2 ciri-ciri uak nahan buang angin waktu sholat. Biar tahu kau. Pertama nih, gerakan badan waktu ke kiri dan ke kanan. Kalau nampak waktu begitu agak jauh posisi, jangan ganggu waktu, biarkan waktu berjuang sendiri sampai titik darah terakhir. Aku udah kuteliti itu, maka jangan suka nahan buang angin, ngeri perjuangan itu. Allah. Kalau nampak kayak gini agak jauh sedikit, jangan ganggu, jangan ganggu. Para orang yang nahan buang angin tak boleh dilawan arah anginnya. Kemana angin bertiup, di situ layar dikembang. Ikut kiri pelan, ke kanan ikut pelan-pelan. Yang paling sakit berhenti di tengah, pusing di tengah. Itu yang ngeri. Mak nggak gerak lagi, kasih di tengah pula. Aduh, gini dia Pak, agak jauh. Udah gini pada waktu, udah nahan itu, udah. Ciri-ciri kedua, ini yang paling nampak. Ciri-ciri kedua, rukuknya putus-putus. Kalau orang yang normal wuduknya, normal rukuknya, Allah. Tapi orang yang nahan buang angin pasti putus-putus rukuk. Karena udah nahan tadi, Allah. Udah di ujung sikit. Itu yang dicepitnya, yang jangan sampai Allah Tuhanku, Allah sikit lagi
anak ini lewat dah senggol. Allah Akbar. Tengah mati ku tahan kau senggol lagi batal wak. Bapak Muhammad ini aja ya? Mama, jadi saya berharap aja. Yang terakhir apa? Tradisi-tradisi kita, bagaimana penggantian tahun ini akan kita robah. Karena Muhammad sebelum Pak diwajibkannya menjadi salah satu syarat salat itu sebagai syiar azan, ada 3 yang ditawarkan sahabat Nabi. Ya Rasulullah, kalau masuk nanti waktu salat, apa katanya? Bunyikan lonceng. Ada ya falun nasara. Ini tradisi orang Nasrani kalau ibadah. Muhammad, Pak, saya rumah saya dulu Bu Muhammad sebelum pindah ke Johor, pendeta dengan saya itu bersampingan langsung begini. Setiap pergantian tahun orang tinggal ada yang keluar berdoa sama. Siapa yang heboh di luar, begitu jam 12 nanti teng 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 Nasrani. Yang kedua, niup trompet. Apa kata Rasulullah? Ini tradisi orang Yahudi. Coba ibu tengok berapa kali uak-uak yang tukang trompet itu niup trompetnya, lengket air liurnya di batang itu baru ketiup lagi. Jijiknya bilang, ada kan yang gondok aku Bu, suaranya suara tronton. Udah minggir Pak mobilku. Rupanya naik sepeda, ketawa dia. Ya Allah, kurang ajar anak-anak. Tua. Muhammad, saya berharap tolong tradisi-tradisi jahiliyah. Apa yang ketiga Pak? Ini tradisi ketiga apa? Buat api yang bisa dilihat orang. Apa kata Nabi? Ada yang alun majus. Ini tradisi orang majusi. Kadang-kadang mercon, kembang api. Apa lagi mercon kadang-kadang? Ya Allah, awak salat Allah. Waktu lupa udah lina apa belum ini. Makanya ini apa yang kita buat pergantian tahun ini Pak, inilah dia buat acara-acara keagamaan. Saya mohon maaf Pak Datuk, bersyukurlah Bapak menyelamatkan kampung ini dengan tradisi-tradisi Bapak buat. Ini amal jariah. Siapa yang membuat acara ini berkorban untuk acara ini, Allah jauhkan mereka berbuat maksiat gara-gara ada acara ini. Pahalanya sama orang yang buat acara dan mengisi acara ini. Itulah nikmatnya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur. Anak-anak itu. Karena cocok makanya bertahan. Biasanya anak-anak kalau nggak cocok udah cabut ini. Aku naik jam 9 jam keluar pasaran toko jam 9:15 udah jam 11 udah denger aku naik ini udah hampir 2 jam tahan lek-lek. Iya pula ini tahan iya ya Allah. Aku nggak tahan lagi udah sesak aku nih. Coba makanya apa yang kita persiapkan Pak, gunakan masa mudamu sebelum datang tuamu. Bu ya, muda-muda dulu berapa kali Bu buka jilbab biar laku Ibu, biar cantik di tengok orang. Udah laku Ibu, tutup. Jangan udah tua-tua udah berubah, mohon maaf Pak, belang-belang warna, belang-belang. Ini merah, ini kuning. Ini Tuhan, penonton bayaran kalau ditengoknya. Nanti buka sekalian gopek-gopek ya. Udah tuh, makanya di masjid Pak masuk. Kalau ada yang tua ke masjid jangan ejek. Kadang-kadang kita terbalik, udah tua-tua Wak nih, Wak, udah lama nggak nampak Wak, baru dapat panggilan Wak ya. Kenapa nggak emosi? Kau mulut kau jaga. Aku udah tua, aku sholat salah, nak ke masjid salah. Nanti kau ke masjid kalian bilang aku merajuk. Ke masjid aku kalian bilang nggak ada otak, udah tua baru ke masjid. Maksud kau apa? Berantem lagi, merajuk lagi waktu nggak sholat lagi. Tua, mohon maaf Pak, ya Allah Pak, kau udah tua Wak, ada 3 penyakit yang sulit dihilangkan. Pertama Pak, murah tersinggung. Maklumi Bapak, BKM ini kau udah tua-tua mudah tersinggung. Biarkan Pak, biarkan merepet dia. Kalian kotor-kotor kali kalian. Pengurus baru ini nggak ada yang becus kalian. Kalau kamu dulu megang masjid nih, aman bersih. Ini tak apa kegiatan kalian. Ada atu aja kalian ngarang-ngarangkan. Ada aja kalian. Salahnya pula Pak Datu. Panggil lagi, tak usah. Udah tua waktu tengok Bu, sekali-sekali berkaca udah tua, berkaca. Jangan cuma berhias, berkaca. Ambil kain kapan itu, kain kapan. Malam Jumat ini hati-hati kamu.
Bu, ambil jilbab putih, ambil kain, ambil dipajak besok. Tengok di kaca, Allah ngeri kali mukaku. Ini enggak ya Allah Rabbi. Lagi udah tua, budak tebalnya minta ampun. Ketawa pun payah bergerak. Karena kalau ketawa kayak gini berpecah-pecah semua berdiri. Ada lagi orang udah tua pakai alis palsu. Aku tengok antara buta atau tiru waktu. Pernah aku mengaji istri-istri pejabat. Nah, di Medan ini istri pejabat. Oh Tuhanku, celaknya ya Allah. Bulu mata palsunya bu, kebenam semua mata aslinya. Yang palsu semua aku tengok. Aku tengok mata wak ini tidur apa tidak ini. Aku intik dari bawah, rupanya enggak tidur. Aku tengok apa Ustaz? Aku pikir tidur bu, aku pikir. Karena kebenam semua matanya aku tengok. Habis masa. Yang kedua, gunakan masa kayamu sebelum datang miskinmu. 5 tahun lagi Pak Datuk, Pak Wakil Bupati berapa tahun lagi Pak? 2 tahun lagi. Manfaatkanlah Pak kekuasaan yang jadi amal jariah Bapak. Kalau ada orang minta sumbangan, mau ada yang baik-baik, tolong muluskan, ditolkin wajihin. Kadang-kadang kita ini Pak, ngerti agama, kita minta tolong diselamatkan agama, cuek orang yang punya kuasa. Tolong Pak Wakil, anak-anak ya kau, Pak tolong pun ngerti juga lah kau, tolong siang juga. Bisa dibilang ngerti lah kau, kadang-kadang ditolong. Ya, oh, ditutup buat karena pernah saya lihat langsung begitu. Sedih kali oh ya. Anak Ustaz, Pak tolonglah Pak, anak aku tidak kuliah. Jebolnya dia beasiswa Pak. Dan begitu titik terakhirnya berangkat bukan nama dia. Siapa itu Pak? Adik kandungan saya. Jebol dia, saya bilang, nggak usah kau minta beasiswa kalau surat miskin. Saya bilang Pak Wakil Bupati, berangkat ke Medan ke kuliah kan. Jelas nama dia dapat beasiswa, tapi ada orang yang punya kuasa. Padahal dia orang kaya, terhempit orang miskin. Maksudku Pak Wakil Bupati, kalau ada orang di sini Pak, betul-betul miskin, minta tolong dia selamatkan. Nah, berapa upaya uang kuliah kau? Nah, Pak, kau kasih pendidikan. Nggak usah bawa uang apa, kan. Ada sini. Ya, kasih pendidikan kau urus. Berarti kau datang lo. Nah, besok kau kuliah ya. Oh Allah. Sampai hidup orang yang Bapak tolong tuh amal jariah sama Bapak. Makanya omak yang sekarang kebalik. Oh, makin susah kan ngeri. Omak pada ngeri. Banyak orang pelit sekarang. Ada 3 yang tak boleh pelit. Apa pertama? Orang tua. Makanya kata omakku, kalau ayah anak sakit, habis-habisan orang tua mencari dana biar sembuh anaknya. Tapi belum tentu. Sahabat, belum tentu ayahnya sama mamanya sakit. Habis-habisan anaknya mencari biaya pengobatan orang tua. Belum tentu. Inilah penyakit kita. Kadang-kadang dioper-oper. Kenapa? Sakit ayah. Ohnya itu. Maka besok nak jadi orang besar, jadi orang kaya kau, jangan mencalek kau dulu. Mencalek kau udah berapa koyak? 1 M, nggak menang pula. Kau berangkatkan dulu haji ayah mamamu, kau bangun rumahnya yang roboh sekarang, baru kau berhasil, baru kau calon wakil bupati besok. Amin. Angkat tangan berdoakan. Mudah-mudahan anak-anak ustadz yang hadir malam ini 20 tahun besok ada yang jadi bupati. Amin. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi camat, ada yang jadi datuk, ada yang jadi TNI, polisi, menteri, pencuri. Amin aja kok. Hancurkan. Ya Allah, harta juga jabatan jangan Anda banggakan, ia akan ditinggalkan bila tiba masanya. Sama dengan masjid Pak BKM, jangan bangga dengan uang saldo masjid besar kalau tak pernah dikeluarkan pada tempatnya. Biarkan keluarkan uang masjid, buat acara banyak-banyak, majelis taklim tiap minggu 4 kali, keluarkan. Apa guna uang saldo masjid? Setiap Jumat 4 juta, pengajian tak dikeluarkan, pengajian ahad tidak ada, keluarkan buat sarapan biar terpancing
orang mendengarkan. Di Medan begitu. Ada satu masjid Pak di Medan, 0 minus uang saldo masjid. Saya langsung mendengar, berapa uang saldo masjid Pak? Minus Ustaz. Tapi apa kelebihannya? 60 anak yatim dekat masjid ini semua disekolahkan sampai S1. Diambil uang masjid, didaftarkan orang ke sekolah, sekolah lebih baik. Berdosa besarlah masjid besar kalau ada di kampung ini putus sekolah. Berarti orang-orang kaya menutup hartanya dalam genggaman tangan. Aja juga banyak masjid ini uang kan infak Jumat yang lalu 5 juta. Aku dah pernah mau mak Pak BKM di Medan Pak, demi Allah hilang solat hilang Pak, tak diganti BKM. Gondok kali berasa keluarkan apa uang masjid paling 15.000 ganti swallow. Pala kali aku nengoknya kulit kali kadang-kadang BKM ini betul. Jadi mau mak BKM nomor ini keluarkan. BKM lama jangan bangga. Kami dulu waktu jadi BKM uang masjid 50 juta. Iya, tapi nggak ada ceramah pengajian, nggak ada dikeluarkan untuk orang-orang miskin, anak-anak remaja. Maka minta tolong Pak, mulai hari ini Bapak jangan tersinggung Pak. Aku nggak tahu-tahu aku di kampung ini. Habis ini pulangnya aku nggak tahu-tahu aku lagi ini. Salahkan aku yang mengundang aku Ustaz Bukhari Muslim. Dia yang mengundang aku. Nggak ada di pesannya ini. Betul. Tak ada dibilang Ustaz sampaikan begini. Nggak ada. Demi Allah Pak nggak ada. Hatiku yang menyampaikan ini. Datang sendiri Pak di meja ini. Mana tahu aku paling nggak dipakai lagi. Itu aja kuncinya itu. Kalau dipakai lagi berarti cocok. Itu aja nih. Nggak usah jauh-jauh menilai ceramah itu sukses apa tidak. Betul. Saya kata mohon maaf Pak, sedih kali kurasa habis pengajian itu saksinya istriku dan asli kaki ayam aku bilang kaki ayam pada sholat hari raya aku tawa betul Pak. Aku boleh sholat hari raya aku bawa pengajian sum hilang Pak. BKM bilang mohon maaf ya Ustaz nggak tanggung jawab BKM kepala otak kawan. Keluarkan apa peluang masjid Pak 50.000 ikan swallow jangan jalan kaki aku dengan 4 kali sekali. Betul Bu. Aku tengok keliling aku keliling. Tadi apa Ustaz? Kau tengok nggak ada salahku aku bilang. Betul ya Allah. Kadang-kadang makanya Pak baru-baru ini wakil gubernur Sumatera Utara Pak Wakil Bupati sengaja Pak memanggil BKM Joko Karyan yang di Jogja. Sengaja dipanggilnya ke Medan Sumatera Utara karena Pak Ijek ini adalah orang yang suka mengelilingi bagian-bagian masjid, membersihkan masjid, fasilitas masjid. Apa dibilangnya? Kami pernah hilang kereta Pak Ustadz lagi khotib, diganti konten, nah ganti yang baru. Dan jamaah dekat-dekat masjid yang jualan dikasih modal. Apalagi dibuat gedung serbaguna. Kalau ada pesta jangan lagi ke hotel, buat gedung serbaguna. Satu hari udah berapa Bu nyewa gedung? Nggak kemana 10 juta. Uang masjid bertahan dari situ. Kita terbalik Pak, uang parkir aja kadang-kadang berantem, uang parkir, ya kemana nih? Ada orang di masjid nih, asik nunjuk aja, uang saldo, kau tengok, gayanya saldo awal 22 juta, kau tengok, ini udah 18, kemana? Semua ditengok, semua pas kurban ini. Oh kurban, orang sini mengurus baru ini nggak jelas panitianya. Karena iya dulu kami kurban di sini 2.200.000, kurus, nggak ada daging, kulit semua, tulang. Di mana ngambil? Ya daerah Berandang dia ngambil. Oh ya lah kurus. Iya maunya daerah apa sana? Mana? Aceh Timur, Perlak, agak gemuk-gemuk sana. Oh iya, padahal lembu dia pandai kali mencoba aku. Biar lembu dia dibeli, dibilangnya di Aceh Timur. Jangan begitu, diam aja. Kalau nggak banyak sumbangan awak diam aja. Yang kedua orang kaya, mohon maaf Pak Wakil Bupati, itu bukan ria. Menyebutkan kebaikan orang tanpa diminta dengan Ustaz Bukhari tadi kan. Terima kasih Pak Datuk menyumbangkan kambing lembu. Itu bukan ria. Kenapa? Memancing orang yang lebih kaya dari dia, mau berinfak kayak dia. Sedangkan sekelas Datuk aja nyumbang lembu. Camat mana? Wakil Bupati, contoh ini. Contoh. Mak kosong rupanya ya Allah. Gaya-gaya aja rupanya. Aku pikir teh manis. Baru ku angkat rupanya kosong, parah juga panitia ini. Mohon maaf ini, dengan itulah saya berharap Ibu yang saya hormati, maka tolong jaga, gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Umatnya ini kurasa ceramah terpanjang udah 2 jam ini. Oh Tuhanku, akan dibongkar lagi amplopnya dari lem itu. Kalau ada yang bongkar aku tunggu. Betul Pak.
terpanjang ini Bu. Jam 9:10 dari naik. Oh itu hampir 12. Oh hajat lauk ini ya. Oh Tuhan. Ibu enak ibu kedak-kedak. Aku yang mikir bahan aku apa lagi. Sempat keluarkan bahan aku semua apa lagi orang aku di tahun yang ini. Jangan pelit. Ada makanya saya pernah Pak BKM merubah kota impak. Saya dirubah kota impaknya saya buat di bawahnya kaleng Muslim. Kenapa saya buat kaleng? Biar biar bunyi siapa yang ngasih gopean. Ada orang sanggup Jumat Pak. Ya Allah mana uang yang buruk itu yang dimasukkannya. Begitu dibongkar kotak Jumat tanya Ustaz, hitam tangan orang itu uang hitam. Saking kotornya uang-uang ribuan itu sampai hitam jarinya. Kasih yang terbaik. Maka aku tanya ibu, jujur jangan bohong, kalau ada di dompet ibu 2 lembar uang, selembar 100.000, selembar 1.000 lewat kota impak, berapa ibu kasih? Coba, maka saya dirubah uang ke kota impak di bawah itu. Saya disampingnya. Oh, waktu berimpak uang di Jumat, tak sanggup dia nengok uang itu karena kecilnya. Tutup mata dia. Begitu jatuh, gope orang nengok. Oh, berarti uang yang selama gope yang besok berubah. Yang ketiga, gunakan masa sakit sehatmu sebelum datang sakitmu. Ada 2 hikmah orang yang sakit Pak. Pertama, Allah gugurkan dosanya semasa sakitnya kalau dia tak pernah mengeluh. Beda-beda orang yang sakit nih Bu. Saya mau pribadi Pak, mau mak tahun ke tahun Bu. Saya kan udah lama menikah. Boleh Allah berikan karuniaan. Ustaz sakit enggak? Dulu perokok berat saya Pak 41 hari. Berhenti merokok, berhenti. Dan apalagi Bapak Ibu, mau jangan suka begadang. Tak begadang lagi. Berobat kemana-mana. Kusuk bolak-balik kusuk Pak, udah banyak mati tukang kusukku. Bahkan ada tukang kusukku di Binjai. Allahu Akbar, 4 bulan aku berkusuk, waktu pula yang hamil. Kacau lah kemudian aku pikir. Beda-beda. Maka kalau kita ada sakit tak kunjung sembuh, jangan marah. Begitu cara Allah mengukur dosanya. Jadi bapak-bapak yang sakit nih Pak, jangan marah. Oh, kenapa? Ngilu. Udah berobat Pak, kemana-mana udah gue berobat udah, kemana-mana udah, ke Penang udah, Singapura udah, Thailand udah, Jakarta udah. Ada mau kurang, harta ada yang kurang, penyakit utang. Tahu lah dokter, sakit ini besok datang lagi kok ya 10 juta, tahu lah, ongkos pesawat sudah berapa. Jadi nggak ada Pak, gini-gini aja lah. Oh ya Pak, padahal Bapak Ibu ada hikmah orang yang sakit. Semakin Allah berikan sakit itu semakin dia sadar menjaga kesehatan. Mohon maaf ya. Yang kedua Pak, Bu, menjaga orang yang sakit. Mohon maaf Pak, saya mertua saya almarhumah mertua perempuan saya. Waktu sakit mertua laki-laki saya 9 hari, operasi batu karang. Perempuan, ini mohon maaf Pak ya, kalau sakit perempuan jarang yang sanggup setia istri suaminya mengawalinya untuk merobat. Tapi kalau sakit laki-laki, Bu, kemana-mana pun sanggup istrinya mewanginya berobat. Betul Bu? Kalian pula yang jawab. Anaknya pula yang jawab. Aku putih orang mertua aku. Begitu masuk mertua aku kamar mandi, buang air besar, ditunggunya megang gini. Jangan tutup Bang, nanti ada apa-apa nanti biar aku tengok. Allah, awak sakit ibu nih. Ya macam mana mama ya? Kalian jaga mama kalian. Kapan kalian berbakti sama mama kalian lagi? Nggak lama lagi aku tengok-tengok. Jangan sempat kalian silat nanti kalian ajari. Makanya syukurlah Pak. Makanya kalau sakit Bapak, mama agak kuat sedikit, jangan manja kali. Betul Bu? Kasihan ibu-ibu ini. Ini kan baru demam, baru pilek. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Tapi yang jijiknya aku dikasih Indomie habis. Dikasih TST 6 gelas. Ada lagi sangar, minta sangar pula itu udah ngisap. Rupanya lapar Wak. Oh ya, Mama. Yang keempat apa? Gunakan masa lapangmu sebelum datang sempit. Inilah kita ceramah ini luar biasa ini. Lapang waktu kita, inilah orang berapa pahala. Yang terakhir, gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kita akan mati. Kita berdoa dan kita berdoa. Saya berdoa Pak, mudah-mudahan 2021 ini kita akan lebih baik lagi. Bertambah usia dalam bilangannya, tapi ketentuan jumlahnya kita berkurang. Memang kita bertambah 2021
2021, tapi janji Allah usiamu 65 tahun, berarti berkurang sudah 64 tahun. Begitulah harus kita sia-siakan. Jangan sampai mohon maaf sia-sia yang kita terima, tapi ternyata dosa yang kita terima ketika kita sampai tua. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Ustaz, ini udah 2 jam setengah ini, tak tahan lagi aku Bapak Ibu. Susah nafas berasing. Oh Tuhan, menunggu jam 2 harus oyong juga kurasa tawa bahanku lagi ini. Paling lama betul ceramah ini Pak, 2 jam lebih. Oh Tuhanku, biasanya 1 jam ini. Ini 2 jam setengah, nggak ngerti laku ini. Tolong Pak Datuk ya. Beda lah pasaran ini Pak. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Mati tak pandang usia, mati tak pandang gelar, mati tak pandang yang lain. Karena kalau mati pandang abjad, saya yang duluan mati. Abdil, AB, tinggal C yang nggak ada. D juga, Abdil. Maggie Jet, ibu kenal Maggie Jet bu? Maggie Jet sudah meninggal dunia Pak. Meninggal dunia karena pengaruh sakit gigi. Dikuburkan di bawah pohon bambu pakai tenda biru. Nah, itulah dia. Karena Maggie Jet meninggal dunia, kalau di urutan keluarganya dia anak paling kecil. Maggie Jet, abangnya masih hidup Maggie A, kakaknya Maggie C, adiknya Maggie W. Dialah Maggie Jet, tidak ada di bawah dia lagi. Tapi duluan Allah cabut nyawanya, walaupun usianya paling ringan dan paling rendah dan di bawah. Kita juga begitu. Ada orang yang sakit berkepanjangan, belum meninggal juga. Ada juga orang yang nggak ada sakit tiba-tiba meninggal dunia. Maka persiapkanlah tahun 2021 ini lebih baik lagi. Yang anggota DPR manfaatkan kekuasaan Bapak menolong agama Allah. Yang wakil bupati manfaatkan Bapak sekuasa Bapak menjadi sedekah jariyah. Yang Pak Datu jadikan pengaduan Bapak, pengaduan warga sebagai pengaduan jadi jalan Bapak, jadi kebaikan. Jangan pernah aku aja, jangan Pak. Aku aja, semalam pun aku, ini pun aku. Mungkin Allah tahu banyak orang datang samamu karena kau layak yang membantu. Yang lain didatangi tak open, maka kau yang layak diberikan Allah rezeki. Sama dengan saya ceramah Pak, mohon maaf dibilang orang, Ustaz Abdul aja semalam pun di sana Ustaz tuh. Tapi Allah takdirkan saya ceramah lagi di tema ini. Baru ceramah lagi berapa minggu yang lewat di Simpang Opak. Begitulah kadang-kadang cara Allah menjumpakan kita. Bagaimana kita menjadi orang baik, walaupun jangan menjadi orang yang pura-pura baik. Mau saya ulang Ibu, jangan pernah berusaha menjadi orang yang pura-pura baik. Buat aja yang baik. Kadang-kadang yang awak buat belum baik, belum tentu dibilang orang baik pada itu. Udah awak tumbang, awak buat acara besar. Ini mohon maaf, rekor ini Pak. Saya juga paling banyak ceramah di Kota Tamiang, ini juga paling banyak. Mudah-mudahan kita bersemangat semua menunjukkan kualitas agama. Dan saya berharap Pak Datuk tahun besok buat lagi kegiatan gini. Tengok anak-anak kita tetap terjaga, nggak lasak kemana-mana. Orang itu bertahan sampai dari tadi. Tengok, alhamdulillah, asal cocok kan. Apalagi aku juga ustaznya Pak, aku tunggu juga tahun besok. Asal cocok juga kan. Kalau nggak cocok malam ini kita tandai di kampung ini kan. Cocok waktunya. Sensitif sekali lah Bapak gitu. Saya ceramah bukan karena amplop Bu, karena Allah. Urusan amplop panitia. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada tolong pikirkan. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, maafkanlah saya, memang saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Motor ting bawa kayu, tingku bagi yang tahu. Anak itik main di sawah sambil minum di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terbiasa membawa zikir, tak biasa membawa muhasabah. Tapi saya berusaha, ini tugas kita bersama, bagaimana menutup sisa-sisa 2020. Semakin kita akui dosa-dosa kita, semakin memperbaiki kesalahan kita. 2021 nantinya pasti jam 12.00 kita akan lebih baik lagi menuju 2021. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa liajdadina wa lijaddatina wa limuallimina wa liasatizatina wa limashayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا هذا بلدا آمنا رب اجعلنا هذا بلدا آمنا رب اجعلنا هذا بلدا آمنا بلدتنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان إخواننا من المسلمين عامة. اللهم اجعلنا من العالمين ولا تجعلنا من الجاهلين. اللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الفاسقين. اللهم اجعلنا إيمانا كاملين كإيمان الأنبياء والمرسلين ولا تجعل من البلاء والوباء والمصيبة إلا لحال الصابرين. اللهم زين في حياتنا من أخلاق الكريمة وبعد يا الله من أخلاق المجمومة وعادة الجاهلية وإتمام علينا من العبادة والاستقامة من العقيدة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم يا نور نور قلوبنا بنور القرآن وحقق قولنا بقول القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن واجعل إخواننا وأصحابنا وأهلنا من أهل القرآن. ربنا هب لنا من الصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkat penyakit orang tua kami ya Allah, jadikan sehat mereka ya Allah menjadi kekuatan mengabdi untuk-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami, teguhkan istiqomah pemimpin kami ya Allah, teguhkan hati mereka tetap di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah pintu orang-orang kaya menolong agama-Mu ya Allah, jadikan orang-orang du'afa menjadi kuat dengan doa mereka ya Allah. Ya Tuhanku, yang hadir kami malam ini ya Allah, gugurkan dosa-dosa kami. Kami terlihat mulia ya Allah karena Kau tutup aib kami. Kami terlihat ya Allah seperti orang berilmu karena Kau menutup kebodohan kami. Kami terlihat menjadi orang saleh ya Allah, nyatanya kami orang yang fasik di hadapan-Mu ya Allah. Ya Tuhanku, bergantinya tahun 2021 ya Allah, jadikan kami orang yang terbaik, bukan orang
yang pura-pura baik. Jadikan kami ya Allah yang merasa salah, bukan mencari kesalahan orang lain. Allahumma Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustaz Abdul Muhadir Retoma. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat buat kami.